Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pada malam hari ini ya saya akan buka dengan sebuah quote dari Richard Bandler. Terdapat perbedaan besar antara belajar sesuatu dengan kesadaran ilmu ada sesuatu yang perlu dipelajari. Dan sebelum kita mulai, mari kita sejenak mengambil waktu sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya kita bisa melalui webinar pada malam hari ini dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum acara dimulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Albert. Dan kegiatan ini bekerjasama dengan dari Yayasan Driakara Pandu Nusantara dan PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa. Dan bersama kami hari ini saya ditemani tim, ya ada Bapak Budianto Gunawan, ya ada Pak Bud, lalu ada Bu Aurel, ya, lalu juga ada Pak Immanuel, ya ada Pak Immanuel Hendra, lalu juga ada Ibu Rika, dan saya ditemani dari yayasan ada Ibu Vita. Di malam hari ini, dan pembicara atau narasumber yang akan membagikan atau sharing di tengah-tengah kita, Ibu Sani juga sudah bersama-sama dengan kita dari PKBM Pewaris Bangsa. Ya, lalu acara pada malam hari ini saya sedikit kasih pengantar, lalu Bu Sani akan memberikan presentasi singkat sharing mengenai PKBM Pewaris Bangsa. Lalu berikutnya akan disusul dengan testimoni dari Ibu Rika sebagai praktisi homeschooler, dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan porsi lebih banyak akan diberikan untuk tanya jawab, dan nanti akan dipandu dimoderatori oleh Ibu Aurel, dan setelah itu akan ada pengumuman dan penutup, lalu kita akhiri dengan doa dan foto bersama. Ada banyak, ada apa, ada rendang ayam. Ya. Maaf. Jadi Bapak Ibu, acara ini homeschooling ini ya berangkat dari sebuah fakta dan keprihatinan bahwa fakta yang ada perubahan telah terjadi di tengah-tengah kita, ya baik dari teknologi maupun dari kebijakan kementerian dan teknologi generasi, semua berubah Bapak Ibu. Pandemi mempercepat perubahan itu. Ya Bapak Ibu, teknologi sebelum pandemi sudah melesat, apalagi saat pandemi mau tidak mau pendidikan akhirnya menggunakan teknologi. Dan saya baru-baru ini punya keponakan, saya tanya sudah masuk tatap muka? Sudah, tetapi tetapi menggunakan teknologi gitu, tetap online, jadi pakai Microsoft Teams, materi tugas tetap pakai Microsoft Teams. Nah itu yang terjadi. Lalu generasi juga Bapak Ibu sudah berubah. Ini tidak hanya sekedar sekedar perubahan teknologi saja, tetapi Pak Menteri pun juga sudah mengubah jadi kurikulum merdeka. Lalu dari SMA juga sudah tidak ada jurusan, lalu di kampus nanti diwacanakan untuk bisa memilih sendiri jurusannya gitu, mata kuliahnya. Jadi Bapak Ibu, dunia berubah, dan generasi kita ini adalah generasi yang galau karena diajar kita yang dari produk lama. Gaya belajar kita di sekolah yang model satu guru di depan dengan kursi itu sudah 100 tahun lebih. Ya Bapak Ibu, jadi apakah kita tidak berubah gitu ya. Jadi kalau tanyaannya, kita ini produk zaman dulu gitu, seringkali menasihati anak, sudah dengerin saya gitu ya. Papa dulu atau bapak ibu guru sekarang ini dulu belajarnya begini, kamu harus ikut saya gitu ya. Kamu belum pernah jadi dewasa,
gitu. Saya pernah jadi anak-anak. Kita tarik dari masa lalu, sementara sukses itu adalah orang yang bisa melihat masa depan dan mewujudkannya sekarang gitu ya. Tomorrow is now. Sebuah quote berkata, masa depan adalah sekarang. Bagi orang-orang yang bisa melihat dan membawa masa depan ke sekarang, itulah kesuksesan. Itulah mereka yang membuat disruption terjadi sekarang ini. Dan hari ini kita coba untuk buka mata, buka hati gitu, apa yang terjadi gitu ya di sekeliling kita, perubahan ini. Setidaknya ini menjadi sebuah warisan yang berharga untuk putra-putri kita. Mari Bapak Ibu, dunia berubah, apalagi Bapak Ibu punya anak yang lebih dari satu. Ya, gaya belajarnya berbeda, daya tangkapnya berbeda, semua potensi berbeda satu sama lain. Dan kalau kita sekolah harus belajar semua mata pelajaran, sementara yang dunia realita, dunia bisnis, karakter, ya ternyata tidak sesuai, masih belum matching gitu. Banyak dunia bisnis protes, lulusan tidak bisa menjawab kebutuhan dunia kerja. Karakter kita lihat hari-hari ini, apakah kebutuhannya kognitif saja, dan Bapak Ibu kita juga lihat bahwa guru-gurunya aja kuliahnya spesialis gitu ya, satu bidang studi. Tapi kita anak kita paksa untuk belajar semuanya, sama seperti ikan kita paksa melompat seperti monyet, tapi monyet dipaksa untuk berenang. Nah, apakah seperti itu pendidikan begitu ya? Lalu kalau sekarang ada bahasa, dulu saya pertama-tama ditanya, apakah guru itu makan gaji buta gitu, ngapain ke sekolah gitu, bayarnya sama tapi kok yang ngajar orang tua gitu. Nah, terus Pak Guru sendiri, saya pernah ngajar satu sekolah yang ganti aplikasi dalam 1,5 tahun, 4 kali aplikasi. Gurunya aja sambil belajar, gurunya saja belajar. Saya akan tutup dengan akhiri dengan sebuah quote di iklan dulu yang berkata, buat anak kau coba-coba. Ya mari Bapak Ibu, malam hari ini kita dengarkan presentasi dari Ibu Sani. Ya setidaknya kita buka hati, buka pikiran, apa yang mungkin ini jadi alternatif. Ini bukan satu-satunya jalan keluar, ini bukan solusi cespleng gitu ya, sihir sulap bim salabim gitu ya, menyelesaikan semua persoalan pendidikan. Dan Bapak Ibu, tidak ada apa ya, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tidak ada satu target tertentu di malam hari ini. Ini sebuah sharing-sharing saja dari kami. Dan mari Bapak Ibu juga boleh pertanyaan, sharing, berbagi pengalaman. Semoga kita bisa melahirkan generasi yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, dan waktu dan selanjutnya kami serahkan ke Ibu Sani. Ya, terima kasih waktu yang diberikan, kesempatan diberikan Pak Albert dan tim. Sebelumnya saya sudah bisa presentasi. Bisa, sudah, bisa. Ya? Oh iya, ya. Oke, seperti tadi mungkin diawali dengan pertanyaan, ada apa sih dengan homeschooling gitu ya? Karena selama pandemi ini banyak sekali yang bertanya tentang homeschooling ya, sampai hari ini juga tadi Pak Albert sampaikan ada apa sih dengan homeschooling, kita bertanya, ingin sharing-sharing katanya, ingin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, bagaimana perkenalan saya dengan homeschooling. Memang dimulai dari keluarga. Ini keluarga saya, suami saya sudah almarhum tahun lalu, anak kami 5 putri semua, dan disitulah perkenalan saya dengan homeschooling ketika dimulai dari mendampingi mereka belajar sampai diawali dengan memutuskan sekolah untuk anak yang kelima. Jadi 3 anak saya homeschooling, tapi disitulah yang 2 udah terlanjur sekolah, tapi 3 yang nomor 3, nomor 4 dan 5 homeschooling. Dari situ saya belajar tentang homeschooling. Kegiatan saya setelah itu, kami bertemu dengan beberapa keluarga yang homeschooling, dan akhirnya kami membentuk satu komunitas, dan berjalan dengan waktu kami merasakan adanya butuh legalitas. Akhirnya saya dipercaya untuk mengelola suatu komunitas yang akhirnya sekarang bernama PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa. Awalnya kami sebenarnya mengajukan izin sebagai komunitas homeschooling pewaris bangsa. Kegiatan saya juga yang masih menyangkut selain mengelola lembaga, mengelola pembelajaran, saya juga masih
senang gitu ya dengan mengajar di kelompok belajar. Saya walaupun anak saya sudah lulus semua dari paket C ya, dari yang paling kecil juga 2 tahun yang lalu sudah lulus dari paket C, tapi saya masih terlibat dalam kelompok belajar, masih senang bertemu dengan anak-anak muda, jadi saya merasa awet muda ya, sedang jadi saya masih mengajar seminggu berapa kali saya masih mengajar di kelompok belajar ya, kami namanya bukan sekolah tapi kelompok belajar. Oke, ada apa dengan homeschooling? Kalau ini data dari PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa, kami mendata dari 2011-2012. Sebenarnya terbentuk dari 2010 kami mengajukan izin, mendapat izin dari 2010, tapi saya merekapnya dari 2011 ini sampai sebelum pandemi. Sampai 2018 sudah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, dan apalagi ketika pandemi itu lompatannya jauh banget gitu. Tapi ya kita itu kasus khusus ya pandemi. Jadi saya tidak melihat pas pandemi ini, tapi sebelumnya pun sudah ada peningkatan yang cukup tinggi terhadap minat terhadap homeschooling. Ada apa sih kenapa ada peningkatan minat ya terhadap homeschooling? Nah, hasil pengamatan kami yang pertama, ada peningkatan ya, orang tua merasa lebih siap dan mampu melaksanakan proses pembelajaran kepada anak-anak. Pertama juga dari tingkat pendidikan, wawasan orang tua, dan juga orang tua semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai pendidik utama. Nah, kesadaran ini yang makin lama itu makin tinggi ya. Jadi kalau mungkin dulu nggak bisa, orang tua nggak bisa ngajar, nggak bisa mendidik gitu. Tapi kesadaran orang tua bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab pendidikan kepada orang tua. Nah, kesadaran itu semakin tinggi dari akhir-akhir ini ya. Jadi masa-masa ini semakin tinggi kesadaran itu, dan juga semakin tinggi orang tua udah merasa cukup siap dan mampu. Yang kedua, seperti tadi Pak Albert sampaikan, teknologi membuat sumber belajar menjadi tidak terbatas. Apa sih yang nggak bisa kita pelajari sekarang? Apa sih yang nggak ada gitu ya? Mau tahu apa aja semua ada. Nah, itu membuat cara pandang berbeda juga. Dan kemudian anak-anak juga mengalami perubahan pola pikir, nilai, tingkah laku. Kalau bilang anak sekarang memang beda gitu ya, dengan teknologi, dengan globalisasi itu sangat berbeda, sehingga mereka ada keinginan untuk mengatur diri sendiri. Kalau dulu susah banget sih sekarang anak diatur gitu. Ya memang itu dengan kondisi yang ada, itulah yang perubahan-perubahan terjadi. Dan itu yang membuat salah satunya membuat meningkatnya minat terhadap homeschooling. Nah, tapi sebelumnya ya kita mau samakan dulu ya, apa sih itu homeschooling, karena sekarang lagi tren nih nama homeschooling. Mana-mana homeschooling, mana-mana homeschooling. Tapi kita mau lihat apa itu homeschooling, saya ambil dari beberapa jurnal dan beberapa tulisan ya, dari Muro, pendidikan berbasis rumah atau keluarga. Ada juga mengatakan anak-anak dari segala usia tidak bersekolah karena alasan orang tua. Jadi ini memang jurnal internasional ya. Kalau di Indonesia yang paling produktif ya dalam menulis buku tentang homeschooling dari Sumardiono mengatakan bahwa homeschooling itu model pendidikan di mana orang tua memilih untuk bertanggung jawab sendiri. Walaupun sekarang tuh banyak sih lembaga-lembaga namanya homeschooling, tapi kalau kita melihat sebenarnya secara dunia ya, secara internasional apa sih homeschooling, itu seperti ini. Sedangkan di Permendikbud nomor 129 tahun 2014 dikatakan bahwa sekolah rumah atau homeschooling ada proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Nah, memang istilah homeschooling itu booming ya, baru booming
sekarang booming di Indonesia, tapi di dunia juga. Tapi sebenarnya awal istilah homeschooling itu sekitar tahun 1664 dan ada tahun 1666 John Holt, seorang pendidik di Amerika, dia mengamati kenapa siswa banyak yang gagal, banyak yang mereka meneruskan. Katanya 40% dari siswanya itu tidak lanjut pendidikannya. Nah, akhirnya dia mengucapkan satu statement, manusia pada dasarnya adalah makhluk belajar dan senang belajar. Kita tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha menyelak, mengatur, atau mengontrolnya. Kalau Kaseto, seorang ketua asosiasi sekolah rumah dan juga orang tua homeschooling, dia mengatakan pada dasarnya semua anak tuh senang belajar. Kalau kita lihat dari kecil, mereka senang belajar. Tapi kenapa mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau sekolah gitu? Yang salah adalah sistemnya atau gurunya. Jadi dikatakan begitu. Jadi bukan salah di anaknya, kalau anaknya memang tidak mau melanjutkan pendidikan ya, tidak mau belajar lagi, tidak mau sekolah lagi. Jadi sebenarnya itu bukan salah dari anaknya. Dia katakan juga di bukunya di How Children Fail, jadi dia menuliskan bahwa sebenarnya anak-anak yang diberikan lingkungan belajar yang kaya dan merangsang akan pelajari apa saja ketika mereka siap pelajarinya. Nah, itu beberapa pandangan-pandangannya. Salah satu juga tahun 1989 cukup membuat gempar juga dalam bukunya Better Late Than Early, ketika di masa-masanya kita secepat mungkin anak sekolah, sedini mungkin dimasukkan. Dia mengatakan bahwa di bukunya di Better Late Than Early, jadi lebih baik terlambat daripada terlalu cepat gitu. Dia justru anti gitu ya, anak terlalu muda terlalu kecil disekolahkan, karena dia bilang ikatan dan perkembangan emosional yang dibuat bersama orang tua di rumah pada usia-usia muda sangat penting dan memiliki akibat jangka panjang. Nah, itu tidak bisa digantikan dengan pendidikan misalnya di sekolah gitu ya. Nah, itu sangat penting. Nah, beberapa yang kami sekeluarga ya memutuskan homeschooling ya, terutama kami, saya pribadi. Ketika ada saya lagi memikirkan tentang pendidikan anak-anak kami, ada seorang psikolog mengatakan sekolah yang bagus tidak menjamin siswanya berhasil, tapi orang tua yang bagus akan menghasilkan anak-anak yang bagus. Sekolah yang bagus adalah sekolah yang membuat orang tua menjadi orang tua yang bagus. Jadi di sini sekolah ternyata tidak menjamin keberhasilan. Jadi banyak sekolah-sekolah bagus, tapi ada anak-anak yang narkoba, anak-anak yang bunuh diri, gitu ya. Jadi, tapi keberhasilan anak dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan. Yang kedua, kami dapatkan juga, karena anak kami 5 ya, setiap anak unik gitu ya, karakter, kecerdasan, gaya belajarnya. Mungkin satu metode cocok buat satu anak, tapi belum tentu cocok dengan metode dengan anak yang lain. Satu buku mungkin cocok dengan satu anak, tapi belum tentu cocok dengan anak yang lain. Jadi setiap anak adalah unik. Dan ketiga, bahwa kami menemukan juga bahwa memang anak adalah pembelajar mandiri, seperti yang dikatakan John Holt tadi ya. Mereka senang belajar gitu. Jadi di sini saya kutip lagi dari John Holt yang mengatakan anak-anak belajar dari apa saja yang mereka lihat. Mereka belajar dimanapun mereka berada, tidak hanya di tempat yang dikhususkan untuk belajar. Jadi belajar wajib belajar, tapi bukan wajib sekolah. Artinya belajar tidak harus di sekolah ya, mungkin artinya gitu ya. Belajar bisa di mana saja. Itu yang menguatkan kami untuk memutuskan untuk homeschooling, karena menyadari bahwa sekolah yang terbaik adalah sekolah yang membuat orang tua menjadi orang tua yang bagus. Jadi kami harus belajar menjadi orang tua yang bagus supaya pendidikan diberikan kepada anak menjadi pendidikan yang terbaik. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, sekarang kan selama pandemi, semua juga sekolah di rumah, semua homeschooling dong gitu. Apa benar ya homeschooling itu sama dengan sekolah di rumah?
Apa bedanya? Kan semua di rumah. Kalau dulu anak-anak kami nggak sekolah dipertanyakan, nggak sekolah mau jadi bodoh ya? Gitu. Tapi sekarang semua belajar waktu selama pandemi sekolah semua juga sekolahnya di rumah. Nah, ternyata ada beberapa prinsip yang berbeda. Ketika di homeschooling, orang tua sebagai learning manager. Bukan berarti ada yang mengatakan, saya harus ngajar sendiri dong anak saya semua. Enggak, tapi orang tua sebagai learning manager. Dia yang mengatur kebutuhan anak, apa, bagusnya belajarnya bagaimana, waktunya belajar bagaimana, gurunya siapa, siapa yang cocok untuk mengajar anak saya, bagaimana anak saya belajar. Nah, di situ yang bertanggung jawab adalah orang tua. Tapi kalau school at home, orang tua memfasilitasi, semua udah diatur oleh sekolah, orang tua harus memfasilitasi, membantu tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, termasuk juga membantu program sekolah dalam pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, dalam homeschooling lebih banyak peluang, ada kesempatan untuk belajar mandiri atau belajar yang diarahkan diri sendiri. Dia mau ada kesempatan untuk dia mau belajar apa, dia memutuskan sendiri, si anak saya pengen belajar ini, saya pengen belajar ini gitu. Tapi kalau belajar di sekolah itu diarahkan oleh guru, kamu harus belajar seperti ini. Kalau belajar pecahan harus seperti ini, belajar mungkin tentang bahasa Indonesia berarti kamu harus seperti ini. Jadi lebih banyak guru ya yang mengatur belajarnya. Kemudian juga dalam homeschooling, kita belajar bisa sesuai kecepatan dengan metode strategi yang sesuai ya, karena tadi kan setiap anak ada unik. Aduh, saya belum bisa nih matematika, saya belum sampai ke sini, ya nggak jadi masalah ya, gitu. Jadi kita sesuaikan dengan anaknya. Tapi kalau school at home, belajar harus sesuai dengan kecepatan atau metode strategi yang dirancang oleh sekolah atau guru. Kalau misalnya kelas 2 ya harus mau nggak mau harus bisa. Mungkin pecahan ya paling gampang ya, paling gampang kali-kalian gitu ya misalnya begitu. Kalau kelas 3 harus bisa mungkin pecahan gitu. Nah itu sudah ditetapkan oleh sekolah atau guru, mau nggak mau harus ikutin. Nah kemudian yang bertanya juga tentang legalitas nih. Kayaknya bebas begini gimana nih ya? Legalitasnya diakui enggak? Yang pertama, memang yang paling jelas itu memang ketika tahun 2014 keluar Permendikbud 129 tentang sekolah rumah. Di situ dikatakan bahwa hasil pendidikan sekolah rumah diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi memang mau nggak mau ya harus ikut ujian. Kalau sekarang dulu ada ujian nasional, tapi sekarang ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi atau satuan pendidikan yang sudah mendapat referensi ya dari Kemendikbud. Kemudian setiap orang yang telah mendapat penghargaan setara dengan hasil pendidikan formal dan non formal sebagai dimaksud dengan ayat yang pertama yang tadi memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan atau masuk ke lapangan kerja. Jadi selama ini mau masuk perguruan tinggi hampir tidak ada masalah. Juga setelah lulus dapat ujian, dapat ijazah, mau melanjutkan ke sekolah formal, selama ini yang saya dampingi tidak ada masalah. Nah, meskipun ada pertanyaan lagi nih, gitu, meskipun homeschooling ini masih menjadi jalur pendidikan alternatif ya, tapi data menunjukkan tadi yang data kita lihat tadi menunjukkan bahwa adanya keberhasilan peserta didik homeschooling. Dilihat dari mana banyak yang masuk perguruan tinggi, banyak yang melanjutkan. Jadi ketika John Holt itu merasakan pendidikan itu gagal, ketika peserta didik atau siswa tuh udah nggak mau lagi gitu melanjutkan pendidikan gitu. Tapi salah satu keberhasilan dari peserta didik homeschooling, mereka masih semangat gitu ya untuk melanjutkan pendidikan. Walaupun ya tadi walaupun ini masih dipertanyakan ya homeschooling ini seperti apa masih menjadi alternatif
di dalam pendidikan. Model belajar homeschooling, kenapa ya? Akhirnya dalam satu penelitian yang memang saya lakukan, model belajar homeschooling ternyata memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk dapat mengatur dan mengarahkan pembelajaran sendiri yang terbina oleh keluarga dan lingkungannya. Nah, pentingnya di keluarga dan lingkungan ini adalah bagaimana dia bisa mengarahkannya ya. Kemampuan untuk mengarahkan dan mengatur pembelajaran sendiri tentu tidak bisa terbina dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan dari keluarga dan lingkungan. Lingkungan bisa aja dari satuan pendidikan atau komunitas atau satuan atau sekolah ya, bisa aja di situ. Nah, kemampuan yang dimiliki untuk mengarahkan diri, motivasi belajar yang tinggi, dan bertanggung jawab terhadap capaian belajar yang dilakukan, nah inilah yang membuatnya berhasil. Jadi saya mewawancara beberapa peserta didik yang masuk ke perguruan tinggi, dan mereka rata-rata mendapat indeks prestasi ya, IP yang cukup tinggi, dan mereka di sana cukup aktif ya di perguruan tinggi. Nah, itu saya wawancara, kemudian saya melakukan penelitian dan mendapatkan apa sih yang membuat kamu berhasil. Nah, ternyata mereka bilang, saya sudah terbiasa untuk mengarahkan diri saya sudah terbiasa mengatur diri saya. Apa yang saya harus pelajari, saya mengatur waktu saya, dan yang kedua, saya udah tahu gitu. Saya tuh sukanya di mana, karena saya suka dengan bidang studi itu, saya lebih termotivasi dan lebih bertanggung jawab terhadap capaian belajar yang dilakukannya. Jadi itu yang dari hasil wawancara saya, itu yang membuat mereka berhasil. Oke, mungkin singkat aja gitu ya presentasi, nanti kita lebih banyak tanya jawab. Nah, ini ada beberapa quotes yang saya ambil dari mereka ya, dari peserta didik. Saya minta quotes mereka, kemudian mereka memberikan kepada saya seperti ini. Salah satunya ya, not all classroom have four walls. Jadi ada tidak semua kelas punya 4 dinding ya. Jadi ada juga satu saya lupa masukkan, the word, satu lagi ada yang mengatakan the world is our classroom. Juga ada yang mengatakan satu quote saya lupa masukin di sini. Saya lupa persisnya, tapi dia bilang kelasnya itu terlalu kecil, karena itu saya buat dunia ini menjadi kelas saya gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa belajar itu bukan di dalam satu kelas, tapi mereka menjadikan dunia seluruh kehidupan mereka, apa yang mereka temui ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah ruang belajar mereka. Oke, dan yang terakhir sebagai penutup, saya ambil dari Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Yang ada seorang orang tua homeschooling, mungkin ada yang tahu juga Gus Bur di Salatiga ya, terkenal dengan sekolahnya, saya lupa apa ya. Tapi dia mengatakan bahwa satu kali pemerintah mau memberikan dana kepada dia untuk bangun sekolah. Dia cerita ke saya dalam satu pertemuan, kami makan bersama, kemudian dia cerita, saya bagikan tuh uangnya itu kepada rumah-rumah di desa itu, untuk jadikan setiap rumah menjadi sekolah. Jadi setiap rumah bikin kelas gitu. Sama juga di PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa, kalau datang ke sini pernah dari Kemendikbud datang sebelum pandemi ya, gitu, sebelum pandemi datang. Loh, ini siswanya segini, siswa kami sekarang 550 setelah pandemi ya, sebelum pandemi itu 200. Ruangannya ya segini, bagaimana menampung belajarnya siswa segini gitu. Ya saya mengatakan ya saya tidak mengumpulkan mereka di sini, saya membuat rumah mereka menjadi sekolah. Waktu saat sebelum pandemi itu menjadi masalah saat itu bagi staf Kemendikbud saat itu. Tapi dengan pandemi hal itu dimungkinkan. Tapi itulah yang kita menjadikan semua orang tua bisa menjadi guru, dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Dan bagi siswa-siswa kami selalu mendorong bahwa
jadikan semua orang guru dan jadikan semua tempat sebagai sekolah. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke. Terima kasih Bu Sani, dan nanti Bapak Ibu juga masih punya banyak waktu bertanya. Bapak Ibu silahkan, seperti teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat, tidak perlu menunggu nanti waktu tanya jawab, langsung terpikir supaya tidak terlupa. Dan Bapak Ibu yang punya kendala sinyal, Bapak Ibu yang pertama bisa mematikan videonya, tapi jika tidak tertolong, Bapak Ibu bisa tetap tuliskan dahulu pertanyaannya supaya kami bisa tindak lanjuti, kami bisa coba bantu tanyakan ke narasumber sehingga Bapak Ibu bisa menyimak kembali di rekamannya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak nitip pertanyaan akan jadi sangat sayang ya, maksudnya terlewat, dan langkah baiknya Bapak Ibu untuk bisa menanyakan di kolom chat. Bapak Ibu, saya akan meng-highlight satu aja bahwa pemerintah bukan hanya menyediakan pendidikan formal, tadi sudah disinggung pendidikan informal dan non formal. Dan selanjutnya akan ada Bu Rika yang akan sharing sebagai orang tua, sebagai praktisi yang juga anaknya istilahnya belajar secara homeschooling. Silakan kepada waktu dan tempat Bu Rika. Terima kasih Pak Albert. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Ibu Rika. Saya orang tua yang punya 3 anak yang homeschooling gitu ya. Satu sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja ya di Arab sana ya, jauh. Oke, salah satu hal yang memotivasi saya untuk anak saya homeschooling adalah pertama keresahan saya ya. Saya mengingat waktu saya belajar sekolah dulu gitu ya, ada hal-hal yang saya sukai ya, maka saya dapat nilainya bagus gitu. Tapi ada banyak hal juga yang tidak saya sukai gitu, dan itu membuat saya tertekan. Ketika saya nggak suka, pasti banyak alasan juga ya. Aduh, ini buat apaan sih? Nggak butuh deh, nggak perlu deh gitu ya. Nah, waktu saya SMP saya terinspirasi sama satu buku. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah membaca, itu Toto Chan namanya. Waktu saya SMP kelas 3 ya. Jadi buku itu bercerita tentang seorang anak yang dianggap nakal sehingga waktu dia umur 6 tahun aja udah dikeluarin sama sekolahnya gitu. Gurunya geleng-geleng kepala, maaf saya tidak bisa lagi mengajar anak ibu. Ya, anak ibu sudah tidak bisa diperbaiki katanya ya. Hanya karena Toto Chan ini sangat ingin tahu ya. Jadi dia suka, karena dia ingin tahu, dia melakukan sesuatu berulang-ulang gitu ya. Nah, tetapi akhirnya ibunya menemukan satu sekolah di mana anak ini bisa memilih apa yang dia ingin pelajari ya. Jadi setiap hari sudah ada di papan tulis, hari ini belajar ini, silakan mulai dari mana aja gitu ya. Dan ternyata cara sekolah itu dan juga settingan sekolah itu ya tidak biasa, itu ada di gerbong kereta. Itu membuat si Toto Chan ini senang dan ternyata dia tidak bermasalah ya. Jadi saya rindu, wah ini nih gitu. Kalau saja saya bisa ya sekolah di tempat yang kayak gitu ya. Di mana anak-anak dihargai sesuai dengan keunikannya masing-masing, caranya tidak konvensional tetapi menyenangkan, dan anak diberi kendali gitu atas usaha dia belajar sendiri gitu ya. Jadi punya tanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Itu aduh seandainya gitu ya. Nah, akhirnya saya punya anak gitu ya. 11 tahun yang lalu kami memutuskan untuk homeschooling ya. Karena memang pertama tadinya nggak tahu sih homeschooling apa gitu ya. Tetapi kami merasa ada kebutuhan anak kami sekolah dengan cara lain gitu ya. Dan ternyata di situlah saya menemukan gitu, oh iya, ini dia sebenarnya yang sebenarnya saya idam-idamkan gitu. Supaya anak saya bisa belajar sesuai dengan minatnya. Kalau minatnya ada, dia nggak perlu dipaksa belajar gitu. Dan karena dia berminat, maka yang dia pelajari lebih dalam gitu, dan dia lebih skillful di bidangnya gitu ya. Nah, akhirnya tiga-tiganya saya homeschoolingin, tapi semuanya kecuali yang terakhir sudah mulai dengan sekolah biasa dulu gitu ya.
Ya, yang pertama saya tarik homeschooling, terus yang anak kedua berikutnya setahun kemudian ya. Saya lihat misalnya begini, anak kedua ya, waktu itu dia masih TK dan gurunya bilang begini ke pembantu saya, tolong kasih tahu orang tuanya ya, dia belum bisa baca gitu ya. Dan pembantu saya bilang ke saya dengan muka kayak penuh apa ya, ya tahulah kurang lebih itu anaknya belum bisa baca katanya. Sementara yang lain udah bisa. Loh, nggak apa-apa Bu, saya bilang. Iya, tapi belum bisa baca. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang nggak masalah buat saya. Kenapa? TK nggak harus bisa baca, saya bilang gitu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Anak saya yang pertama baca sendiri. Jadi dia sekolah di sekolah internasional, hanya belajar bahasa Inggris. Nah, saya berpikir bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa baca bahasa Indonesia gitu. Gimana caranya sementara dia everyday baca, ngomong ya, menulis bahasa Inggris. Ternyata suatu hari dia tunjukkan koran gitu. Mama, ini bacaannya naik ya, kata dia. Jadi itu bacaannya ada siapa naik becak gitu ya. Jadi dia bilang, naik ya? Oh, iya betul. Saya bilang, kamu diajarin baca bahasa Indonesia di sekolah? Enggak, kata dia. Kok kamu bisa ya? Iya nggak tahu. Terus dia baca aja semuanya. Jadi saya tanya sama gurunya, Bu, apa di sekolah ini diajarin baca bahasa Indonesia? Karena saya sih belum ngajarin, saya bilang di rumah. Oh enggak Bu, oh anak saya bisa sendiri. Makanya saya nggak khawatir gitu, anak saya yang kedua dianggap belum bisa baca. Saya bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak masalah anak saya. Nanti dia bisa baca sendiri. Wah nggak bisa dong Bu, harus diajarin. Nggak usah, saya bilang. Kita tinggal ajarin fonetik aja. Nah, satu hal yang saya mau ceritakan melalui ini adalah bahwa anak kita tuh seringkali di-compare dengan anak lain. Padahal saya sekolah juga di pendidikan ya, saya sarjana pendidikan, saya tahu gitu bahwa kecepatan belajar masing-masing anak berbeda gitu. Bagaimana ya supaya anak kita dihargai gitu, sesuai dengan kecepatannya masing-masing gitu. Makanya buat saya homeschooling itu jadi tepat gitu, di mana saya bisa memilih gitu. Saya lihat anak saya bagaimana. Ini memang perlu interaksi orang tua dan anak yang cukup intens. Artinya siapa sih yang paling kenal anak kita? Ya kita lah, orang tuanya ya. Jadi saya kenali masing-masing anak saya. Oh iya, oh dia modelnya kayak gini. Ada yang frustrasi kalau ngeliat buku tebal. Oke lah, bukunya tipis-tipis. Yang ini nggak masalah buku tebal. Oke lah dia pakai yang tebal gitu ya. Terus yang satu ini nggak begitu suka pakai buku gitu. Sukanya langsung digital semuanya. Oke lah nggak masalah. Yang penting dia belajar. Dan yang bisa yang saya hargai lebih adalah bukan hasil tetapi proses. Bagaimana dia menikmati proses itu gitu. Jadi penilaian saya itu adalah portfolio gitu, bukannya nilai ya. Dari portfolio baru ketahuan anak ini belajar apa enggak ya gitu. Oh iya belajar ya. Oke. Jadi nggak usah dinilai lah. Karangannya 8 itu dari mana gitu. Jadi saya begitu caranya begitu ya. Nah, memang waktu di awal-awal asing banget itu homeschooling. Jadi 11 tahun yang lalu di kompleks saya, waktu itu saya di Melati Mas, itu cuma saya seorang diri gitu ya. Cuman kami keluarga satu-satunya yang homeschool. Nyari teman homeschooler lain susahnya minta ampun gitu ya. Tapi 3 tahun kemudian itu ternyata di kompleks saya tanpa saya ngajak itu sudah ada beberapa keluarga. Jadi pesat sekali ya. Tetapi karena dulu kami nggak punya teman, jadi ya bingung juga gitu. Walaupun akhirnya ketemu komunitas. Tetapi waktu dulu kami mengatur jadwal tuh saya sudah pakai LMS sebenarnya ya, tapi mungkin tidak canggih. Waktu itu kami pakai homeschool SketTrack namanya. Jadi saya sebagai orang tuanya memilih anak saya mau belajar apa. Oh, mesti lihat YouTube nih, metamorfosis nih misalnya. Saya cari YouTube-nya, saya masukkan ke SketTrack itu ya linknya, hari apa belajarnya, berapa lama gitu ya. Saya masukin ke situ. Terus bagaimana saya menilai proses pembelajaran anak saya bikin rubriknya, masukin ke situ gitu ya. Bobot penilaiannya bagaimana, saya masukin ke situ. Jadi setiap hari anak-anak saya tuh lihat
buka akun Scaretrack-nya dia, namanya Homeschool Scaretrack waktu itu, kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Jadi lihat, oh saya nih jadwalnya ini setiap hari. Satu anak saya yang pertama dia harus tertekan itu kalau ngelihat jadwal. Jadi saya lihat, saya bilang gini, oke, kamu boleh mulai dari mana aja. Jadi kayak Toto Chan ya. Saya misalnya ada 5 pelajaran, kamu boleh mulai dari mana aja. Nah itu senang buat dia. Yang satu harus dijadwal, senangnya ngeliat jadwal. Kalau di atas bahasa Indonesia maka dia mulai dari yang atas, kemudian kedua, ketiga gitu ya. Dan waktunya terserah mereka selesainya kapan, walaupun ada misalnya 30 menit ya. Kalau udah selesai sebelum waktunya boleh pindah ya. Jadi ada keleluasaan gitu. Jadi saya yang atur semuanya. Nah, tetapi kalau homeschool sendiri maka unsur legalitasnya memang nggak ada gitu. Jadi beberapa teman, apalagi yang awam bilang gini, wah anak lu nggak sekolah dong. Oh, maksudnya gitu. Iya, gimana ijazahnya? Gini, menurut saya yang penting bukan anak sekolah atau tidak sekolah, tapi apakah anak itu mendapat pendidikan, saya bilang. Ya, pendidikan tuh jalurnya macam-macam. Salah satunya ya cara saya ini. Gitu. Iya, tapi kan ijazah penting. Oke, nah akhirnya waktu itu baru mulai dengar-dengar PKBM segala macam. Nah, saya join dalam satu PKBM. PKBM itu menolong saya memberi legalitas, ya. Jadi anak saya mendapat pendidikan walaupun di rumah, begitu ya, memberi legalitas dan kemudian PKBM itu juga punya modul-modul pembelajaran, ya. Kita boleh ikuti, boleh tidak. Jadi saya lihat, oh anaknya berminat, ikut, gitu ya. Yang ini dia tidak berminat, ya udah nggak apa-apa, gitu ya. Tapi dalam hal ini PKBM menolong saya sebagai orang tua untuk dibantu gitu. Ada misalnya musik, saya tuh nggak bisa musik gitu ya, nggak bisa musik. Oh ini ajarin musik, oke, berarti kan bisa belajar dari situ. Kalau nggak saling melengkapi begitu. Nah maka dari itu PKBM penting sih ya. Pertama untuk ngasih legalitas, lalu juga memberi pilihan pada anak-anak untuk ini nih ada modul pembelajaran yang berbeda nih selain yang di yang di manage ya, tadi manajer ya, kita orang tua manajer yang ditawarkan oleh orang tua gitu, jadi saling melengkapi gitu. Nah selain itu adalah di dalam, kalau misalnya orang suka menuduh ya gini, homeschooling itu nggak bersosialisasi gitu ya. Nah sebenarnya pada saat berkumpul di ruang ruang-ruang Zoom ya yang diadakan oleh PKBM, mereka bersosialisasi juga gitu ya. Gitu. Jadi mereka ketemu teman-teman gitu. Mungkin bikin proyek bersama gitu. Jadi itu penting gitu buat anak juga bertemu ya walaupun secara virtual gitu. Ya kayaknya itu sih ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih bisa ya lewat diskusi atau boleh nanti tanya langsung. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Albert. Ya, terima kasih Bu Rika memperlengkapi apa yang telah dibagikan Bu Sani. Dan selanjutnya adalah waktu tanya jawab. Ibu Aurel ada di tempat kah? Ya, ada banyak pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang ada. Jadi ya, tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Aurel. Silakan Bu. Ya, oke. Saya mencatat beberapa mencatat beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah terjawab melalui sharing Bu Rika. Juga ada sebenarnya yang sudah terjawab melalui yang disampaikan Bu Sani, sebenarnya begitu. Oke, tapi saya akan mulai dari awal saja ya. Saya rasa pertanyaan ini bisa dibantu oleh Bu Sani ya. Apakah homeschooling bisa dijalankan bersamaan dengan sekolah biasa? Jadi pagi sekolah biasa, lalu sore ikut program homeschooling. Mungkin itu dulu, Bu Sani, bisa dijawab dengan singkat. Tergantung tujuannya gitu ya. Jadi tujuannya apa gitu. Seringkali bukannya nggak bisa, sebenarnya memang pemahaman
orang tua terhadap pendidikan itu bisa saja ya, mungkin yang di idealisme seperti Bu Rika tadi gitu ya, itu kan bisa saja anaknya sekolah formal tapi idealis orang tua bahwa orang tua harus bertanggung jawab gitu. Tapi kalau sampai satu kali itu bentrok gitu ya, satu itu tidak sesuai seperti cerita Bu Rika ya. Idealis orang tua seperti ini, maunya seperti ini, tapi di sekolah nggak seperti ini. Nah, ketika itu harus memilih. Tapi kalau itu masih sejalan, ya tidak jadi masalah ya. Kalau ternyata sekolah sejalan, mungkin ketemu sekolah yang seperti ya, cerita Bu Rika toko di gerbong kereta api ketemu itu gitu ya. Ya sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting kan pandangan orang tua tahu ya arah pendidikan itu seperti apa sih yang utamanya ada di anak-anak tuh kondisinya seperti apa. Begitu Bu. Jadi tergantung dari tujuannya sebenarnya. Ya, kalau saya interpretasi pertanyaan Pak Gani atau Bu Gani ini ya. Jadi mungkin begini kali, setelah mendengar sharing dari Bu Sani, mungkin pikirnya begini, oke deh, lu pagi sekolah biasa, karena kan harus sesuai nih dengan apa pemerintah itu mungkin gitu ya. Tapi mungkin sore dia program itu homeschooling, artinya atau dikerjakan sendiri atau dia ikut program homeschooling PKBM gitu. Mungkin dia pikir ya udah disesuaikan dengan minat anak, itu juga bisa. Apakah itu memungkinkan, Bu? Tentu bisa saja, asal akhirnya tidak menjadi suatu yang bentrok itu jadi suatu yang gitu. Jadi ini saya cuma menanyakan aja, Bu Sani bisa menjawabnya. Ya, yang pertama itu. Kedua, kalau masalah ikutnya itu dalam soal kelembagaan ya. Jadi kan seperti cerita Bu Rika, walaupun pendidikannya atau pembelajaran di rumah diatur orang tua, dia tetap tercatat sebagai peserta didik di suatu lembaga atau satuan pendidikan. Nah, di Indonesia ditetapkan nggak bisa dua. Jadi kalau menyangkut legalitas ya, jadi kalau menyangkut konsep belajar itu bisa aja gitu. Tapi kalau menyangkut legalitas itu nggak boleh terdaftar di dua tempat tuh nggak boleh. Misalnya dia terdaftar di sekolah formal A dan mungkin di PKBM B itu nggak boleh gitu. Nggak bisa karena sekarang udah data sudah terpusat, jadi akan ketahuan bahwa data ganda. Gitu. Oke, thank you Bu Sani. Jadi semoga Bapak atau Ibu Gani ini bisa lebih clear ya. Jadi kalau memang mau sore ikut program homeschooling ya adain sendiri nggak apa-apa. Maksudnya kalau itu kan nggak ada urusan sama legalitas gitu ya. Itu mungkin nggak masalah. Nah, pertanyaan berikutnya dari Demita Manurung. Ini dia domisili di Sumatera. Pertanyaannya adalah apakah homeschooling bisa dilakukan secara online, Bu Sani? Tadi Bu Sani sempat singgung ya bahwa sebelum pandemi 200 dan setelah pandemi 550. Pada saat pandemi kan berarti kan banyak orang yang melakukan homeschooling dan mungkin ikut homeschooling pewaris bangsa. Jadi memang ada dua ya, apakah ikut homeschooling secara di dalam satuan pendidikan ya, atau pengertian homeschooling sebenarnya kan adalah sebenarnya memang belajar dengan tanggung jawab orang tua ya, jadi tentu aja di mana saja bisa gitu. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah tergabung di salah satu PKBM atau komunitas homeschooling, nah itu memang tergantung dari masing-masing lembaga ya. Jadi setiap satuan pendidikan atau PKBM itu kan beda-beda kebijakannya. Walaupun sebenarnya tidak jadi masalah karena kan sekarang udah online itu udah pemerintah udah sangat terbuka ya. Jadi misalnya dia ibu di Sumatera mau terdaftar di PKBM di kota lain itu sebenarnya nggak jadi masalah. Apalagi dengan konsep homeschooling adalah sebenarnya ya belajar dengan basisnya rumah. Jadi rumah di mana saja boleh, di daerah terpencil pun bisa gitu. Oke, thank you. Lalu ini semoga sudah terjawab ya, Ibu Demita ya. Nah, ini ada dua pertanyaan dari Pak Dana nih. Ya. Pak Dana menanyakan bagaimana mendesain sendiri kurikulum internasional tetapi tesnya dengan paket kejar paket A, B, C. A atau /B atau C. Pertanyaan kedua, apakah boleh mengeluarkan ijazah sendiri?
Jadi pertanyaan pertama mendesain kurikulum internasional, tapi tesnya dengan kejar paket A/B/C. Yang kedua, apakah boleh mengeluarkan ijazah sendiri? Demikian, Bu Sani, silakan. Oke, mungkin nanti bisa dibantu juga ya Bu Rika menceritakan pengalamannya. Jadi kalau di kami ya, mungkin kita saling berbagi ya, mungkin nanti Bu Rika punya tipsnya sendiri. Beberapa kurikulum internasional bisa, pertanyaannya bisa nggak bisa ya dengan tes. Dan beberapa kan sebenarnya poinnya sama ya, hanya mungkin seperti matematika, IPA, yang saya tahu matematika, IPA, itu mau kurikulum internasional, kurikulum nasional, hampir sama ya gitu. Jadi apa yang dipelajari samanya mungkin istilah-istilahnya. Nah biasanya di siswa-siswa kami mereka belajar bebas ya, kurikulumnya sesuai dengan anaknya. Jadi kita sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan anaknya. Nanti di tahun-tahun terakhir baru diperkenalkan dengan tes itu ya. Oh seperti ini. Jadi mereka mengejar memperkenalkan ya, diperkenalkan dengan apa yang menjadi kompetensi di dalam tes paket A, paket B, paket C itu. Nah, ketika itu mereka latihan tinggal menyambungkan ya apa yang dipelajari selama ini dengan yang diharapkan dari tes itu. Sebenarnya mereka juga udah belajar gitu. Kadang mereka juga 50-70% tahu juga. Hanya mungkin apa yang dimaksud di tes itu dengan apa yang dipelajari, nah itu harus dilatih ya. Oh saya udah belajar ini, saya tahu ternyata yang diharapkan ada soal ini adalah ini loh gitu. Jadi di tahun-tahun terakhir mereka latihan, mereka diperkenalkan dengan tes itu untuk menyambungkan apa yang mereka pelajari di kurikulum luar dengan kejar paket A, B, C. Kalau yang ijazah mengeluarkan sendiri, maksudnya ijazah siapa yang mengeluarkan ya? Kalau keluarga pasti nggak bisa ya, karena kan ijazah itu suatu legalitas. Yang mengeluarkan harus dari pemerintah atau lembaga yang sudah mendapat referensi dan sudah mendapat akreditasi dari Kemendikbud. Jadi nggak semua lembaga bisa mengeluarkan ijazah. Mungkin Bu Rika bisa menambahkan mungkin tipsnya bagaimana dari. Ya, jadi anak saya memang pakai kurikulum internasional ya, pakainya Bob Jones University. Jadi yang bukunya tebel-tebel gitu ya. Nah, waktu itu dia saya keluarkan dari sekolah kan lulus SD ya. Jadi SMP-nya saya homeschool. Lalu karena waktu itu kami masih awam soal homeschool, berpikir nih bagaimana ya nanti dia bisa kuliah nggak gitu ya. Berpikirnya seperti itu dulu. Kalau gitu dia masukin sekolah lagi dulu kali ya. Anak pertama percobaan gitu kan. Masukin sekolah dulu ke SMA. Tetapi SMA-nya nih nasional gitu ya. Sementara dia bahan kurikulum yang kami gunakan itu internasional. Bagaimana dong gitu ya. Pertama saya waktu itu cari tahu sekolahnya gini, sekolahnya terima nggak anak homeschool? Nah pertama begitu ya, terima katanya. Ini kan sekolah nasional ya, nasional plus sih, tapi tetap nasionalnya lebih banyak. Jadi terima nggak anak homeschool? Terima Bu, gitu. Dengan ijazah paket, iya terima. Asal dia lulus tes sekolah kami. Oh oke, kalau gitu. Nah mau ujian paket itu kan nasional ya, soalnya nasional gitu. Gimana nih anak saya kan internasional. Jadi memang yang harus jadi concern pertama adalah bahasa gitu ya. Jadi kalau walaupun dia mengerti gitu ya, tetapi kadang yang menjadi kendala tuh pertama bahasa, dia nggak ngerti istilahnya. Matematika nih, misalnya matematika dia udah tahu itu gitu, tapi istilahnya berbeda. Yang dia tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia nggak tahu. Nah jadi itu biasanya begitu kendala utama gitu ya. Nah saran saya sih gini, pertama gini, seperti yang Bu Sani bilang, pada dasarnya tuh sama sih gitu ya. Cuman harus diperhatikan kalau kurikulum kita misalnya dari Cambridge gitu ya misalnya ya, yang Inggris gitu biasanya dia tuntutan kurikulumnya lebih rendah daripada
kita nasional. Tapi kalau kurikulum asingnya kita itu Singapura biasanya lebih tinggi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, yang penting tapi benang merahnya adalah begini, yang penting eksakta ya seperti matematika itu disamain gitu. Itu nggak akan jadi masalah ya. Kalau lebih boleh, kalau Singapura biasanya lebih daripada kita. Jadi disamain. Jadi step-stepnya kalau matematika itu kan konstruktif ya. Jadi harus ini dulu, baru belajar ini, baru kemudian dilanjutkan ini gitu. Sementara kalau pelajaran yang lain tidak terlalu gitu. Jadi yang utama itu matematika harus sama, gitu ya, disamakan dengan kurikulum nasional. Lalu yang kedua adalah yang pertama tadi istilah ya, istilah. Yang kedua adalah matematika, kalau bisa sama gitu. Kalau lebih nggak masalah. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Ternyata anak saya paling lemah di bahasa Indonesianya. Justru di tes itu bahasa Indonesianya. Tapi nggak masalah juga ya, gitu ya. Jadi pertama tergantung tujuannya. Tadi Bu Sani bilang juga mau apa, untuk apa. Kalau untuk sekedar dapat ijazah, nanti lanjut lagi kurikulum luar tahun-tahun terakhir aja, gitu. Tapi kalau misalnya mau masuk sekolah nasional, pertama harus tanya dulu sekolah yang dituju, cari dulu sekolah tujuannya. Nah, sekolah tujuan itu ini enggak menerima enggak dari ijazah kesetaraan. Kadang-kadang gini loh, pemerintah sudah mengatur bahwa ijazah kesetaraan itu sama aja gitu. Tapi ada sekolah tertentu mungkin gengsi atau gimana ya. Tapi saya rasa mungkin sekarang berubah ya Bu Sani ya. Waktu zaman saya dulu, ini kan karena pengalaman saya dulu, itu masih beda gitu. Kalau sekarang enggak. Ya, jadi sekarang sih jangan terlalu khawatir sih. Sekolah-sekolah sudah harus menerima ijazah kesetaraan. Ya, jadi tipsnya gitu sih. Tahun terakhir dan yang tadi itu tiga hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, thank you Bu Sani, thank you juga Bu Rika. Ini ada pertanyaan lanjut dari ini Bapak atau Ibu ya? Tian atau Tian ya? Pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak bagaimana saat harus ikut ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau pembelajaran dengan homeschooling sesuai dengan kemampuan anak, lalu bagaimana harus ikut ujian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah. Silakan Bu. Sebenarnya ujian dari pemerintah yang ditetapkan adalah jadwal yang ditetapkan pemerintah. Ujian ya, ada penilaian, ada ujian. Gitu. Ujian adalah di paket A, paket B, paket C atau setara SD, kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan 3 SMA. Itu namanya ujian. Jadi menguji apa yang sudah dipelajari. Tapi ada penilaian. Jadi penilaian itu kan pengamatan terhadap proses ya. Nah, pengamatan itu baru per semester ya, per semester. Jadi sebenarnya kalau ujian ditetapkan tuh ya di kelas 6 gitu. Nah, di kelas 6 itulah kita, tapi kelas 1 2 3 4 5 ya kita bisa sesuaikan dengan kemampuan. Pertama itu ya. Jadi mungkin saya belum bisa baca nih seperti anak Bu Rika tadi, belum bisa baca. Yang penting nanti di kelas 6 udah bisa baca, udah nggak bisa gitu. Matematikanya belum bisa kali-kalian, yang penting nanti di kelas 6 bisa gitu. Nah, seandainya pun tidak bisa, misalnya gitu ya, seandainya pun ketika dijadwalkan dia belum tidak bisa. Sekarang berterima kasihnya ya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang bahwa kelulusan bukan dari ujian nasional atau ujian bukan dari nilai ujian. Sekarang sih berubah ya namanya, dulu ujian nasional, sekarang jadi ujian sekolah, sekarang jadi ujian pendidikan kesetaraan. Jadi ujian di kelas 6 lah, misalnya SD ya, kita ambil aja kelas SD. Jadi ketika misalnya di SD, dia nggak bisa, nilainya 5, 6, 4 gitu ya, tapi dia ikut ujian. Kelulusan itu ditentukan oleh si satuan pendidikan, dan kita diarahkan. Satuan pendidikan itu kalau di sekolah formal namanya sekolah, kalau di non formal namanya PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi mungkin istilah ini ya, mungkin satuan pendidikan itu karena
di formal namanya beda dengan di non formal. Nah, kami sebagai satuan pendidikan diarahkan kelulusan itu kalian menentukan ya, karena kalian tahu prosesnya. Nah, kalau dia udah belajar sungguh-sungguh, tapi memang kemampuan dia segitu, ya diluluskan aja, karena kan bukan dari, kita juga dibukakan mindset kita bukan dari nilai dia berhasil. Tapi dari karakter, dari dia bagaimana dia ada prosesnya gitu. Jadi bersyukurnya sekarang sudah banyak berubah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Terus bagaimana nih yang dijadwalin tiap semester? Nah tiap semester ya memang ada banyak kebijakan dari setiap satuan pendidikan untuk berbeda-beda. Kalau misalnya di kami memang karena komunitas homeschooling, semua homeschooling, orang tua melaporkan gitu. Misalnya dia baru menguasai, misalnya harusnya 10 bab misalnya, baru menguasai 2 bab. Ya udah itu aja yang dinilai gitu. Jadi nggak harus 10-nya, tapi 2 itulah dia nilai. Gitu. Jadi pada intinya penilaian adalah pengamatan dari apa yang sudah dipelajari. Nah, itu semester 1, semester 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5. Nah, ujian adalah menguji apa yang sudah dipelajari. Nah, itu baru di kelas 6 gitu. Jadi mungkin perbedaannya gitu. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5 silakan gitu sebenarnya. Silakan sesuai dengan anaknya apa yang dipelajari itulah yang dinilai. Begitu Bu. Kira-kira cukup jelas nggak ya? Ya, apakah Bu Tian cukup jelas? Kalau belum, boleh dicat lagi ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya pertanyaan ini harusnya tadi sudah terjawab ya. Kalau menurut saya sih sudah terjawab. Tapi coba saya bacakan ya. Kalau menurut Bu Sani atau Bu Rika perlu diberikan penjelasan, saya akan memberikan kesempatan untuk dijawab. Ini ada 3 orang ibu, ya. Bu Devita tadi juga tanya lagi. Sekarang saya coba jadikan satu aja. Jadi ada Ibu Pratitis, Ibu Devita, sama Ibu Lidiawati. Nah, pertanyaan pertama, kurikulum apa yang bisa dipakai dalam homeschooling dan usia berapa bisa homeschooling? Kedua, untuk legalitas homeschooling, apakah ijazah homeschooling sama dengan ijazah sekolah formal? Yang ketiga, anak-anak yang lulus ujian paket dan ingin lanjut sekolah formal di jenjang berikutnya, belum tentu bisa diterima di sekolah formal. Apakah sekarang sudah ada perubahan? Lalu satu lagi pertanyaan. Kalau anaknya SMP di homeschooling, apakah SMA bisa onsite? Jadi ada pertanyaan 4 ini menurut saya sih Ibu sudah jawab. Tapi kalau Ibu merasa perlu memberikan penjelasan, Bu Sani atau Bu Rika, boleh silakan. Apakah perlu saya ulang pertanyaannya, Bu? Nggak apa-apa, saya sekalian baca ya, mungkin saya lihat. Yang menarik ya. Memang, saya bisa baca juga, yang menarik di sini sih kurikulum apa yang dipakai dalam homeschooling dan usia berapa anak bisa homeschooling. Ya. Nah ini cukup menarik buat saya, mungkin berikan nanti kalau tambah. Jadi kalau kurikulum itu sebenarnya kita menyesuaikan dengan anak ya, jadi memang sekarang kalau kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka itu sebenarnya belajar dari homeschooling. Jadi tadi Pak Albert sempat cerita tentang kurikulum merdeka bahwa kurikulum sekarang itu lebih ikutin kebutuhan anak, maunya belajar anak. Nah, itu sebenarnya memang belajar dari non formal ya, dari homeschooling. Nah sebenarnya itu gitu. Jadi kurikulum bahkan sekarang kalau tahu kurikulum merdeka itu masing-masing sekolah atau masing-masing pendidik itu buat sendiri kurikulumnya yang disesuaikan dengan anaknya. Jadi homeschooling dari dulu begitu. Jadi ada kebutuhan apa ya kita pakai kurikulum kita atur sendiri gitu. Jadi walaupun kita diberi acuan saat itu ada kurikulum kesetaraan itu sebagai acuan ya. Jadi intinya kalau kurikulum kita sesuaikan dengan anak, bukan anak menyesuaikan dengan kurikulum. Itu di homeschooling. Nah kemudian usia berapa ada anak bisa homeschooling? Homeschooling itu merupakan satu apa ya Bu Rika ya, satu paradigma, satu idealisme. Bahkan banyak yang dalam kandungan belum nikah pun mereka udah bilang saya mau anak saya homeschooling gitu. Karena suatu idealisme merasa tanggung jawab, ya ada suatu idealisme ya dari orang tua. Jadi bukan anaknya belum lahir pun dia udah bilang homeschooling dan
ketika lahir ya saya harus jadi pendidik utama buat anak saya. Saya nggak mau serahkan kepada babysitter, saya nggak mau serahkan ke playgroup, saya adalah pendidiknya gitu. Jadi itu udah homeschooling gitu ya sebenarnya ya gitu. Dan ya seperti itu yang menarik mungkin ya itu kalau yang lainnya mungkin Bu Rika kalau mau nambahin itu yang lainnya sekalian aja ya seperti tadi Bu Arel bilang secara legal memang dulu masih dipandang sebelah mata, tapi dengan berubahnya kebijakan dan kondisi yang ada ya, ternyata makin banyak yang homeschooling, mau nggak mau pemerintah juga harus terbuka ya. Jadi perguruan tinggi juga mau nggak mau sekarang udah terbuka, ternyata banyak anak-anak homeschooling yang justru sukses gitu. Justru di Amerika ada perguruan tinggi yang cari anak homeschooling. Dalam formulir ditanya apakah homeschooling atau apakah Anda homeschooling gitu. Jadi itu satu mention sendiri gitu. Jadi tapi ada memang yang masih kalau tidak terima itu bukan karena tidak legal tapi dia kurang sosialisasi aja. Gitu. Jadi ada beberapa kami dekatin perguruan tinggi yang tidak terima terus kami deketin bahwa ini udah legalnya ada loh gitu. Apa yang menjadi kekhawatirannya apa? Oh takut ijazahnya nggak keluar. Ini udah loh kami ijazahnya udah keluarnya tanggal segini udah hampir sama dengan yang formal. Oh ya udah kalau begitu. Jadi kami sosialisasi apa sih kekhawatirannya apa tidak terima anak homeschooling. Nah di situ kami harus melakukan sosialisasi. Jadi intinya itu kan undang-undangnya udah ada harusnya terima semua. Tapi kalau belum itu karena kurang sosialisasi. Perguruan tingginya ya sama juga SMA ke SMA, SMP ke SMA sebenarnya secara legal seperti tadi ya ijazah ya diakui sama setara walaupun kami memang pakai ujian kesetaraan ya. Nah ya, ijazahnya ditulis memang kesetaraan paket A, paket B, paket C. Tapi kan legalnya sama gitu. Jadi kalau dia nggak terima sebenarnya dia dipertanyakan tahu undang-undang nggak sih gitu. Tahu nggak sih regulasinya? Justru kita bisa mempertanyakan ke sekolah itu. Jadi kurang sosialisasi aja di sekolah itu. Mungkin begitu ya, yang kayaknya yang lain saya rasa sudah terjawab mungkin. Ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Oke, thank you. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Yulika sama Ibu Ria. Bagaimana memulai homeschooling di daerah yang belum ada homeschooling? Lalu Ibu Ria tanya apa yang perlu disiapkan untuk membuka homeschooling. Jadi saya rasa ini bisa dijawab sekaligus ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, Pak Suprapto, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Oke, saya bagaimana homeschooling di daerah yang benar-benar belum ada homeschooling sama sekali. Jadi makanya di awal saya membagikan konsep homeschooling itu apa, lembaga homeschooling ataukah konsep ya, konsep homeschooling. Jadi sebenarnya homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga. Jadi mungkin sama ya, konsepnya adalah seperti itu. Jadi mau di mana aja sebenarnya asal ada yang bertanggung jawab, bisa aja di mana saja gitu, kecuali misalnya harus terdaftar di satuan pendidikan ya gitu. Jadi itu pun sekarang bisa ya karena udah terbuka dengan online. Jadi mau di mana aja sebenarnya bisa. Tapi yang memang harus dipastikan konsep homeschooling itu apa gitu ya. Homeschooling kan seperti tadi the world is our classroom gitu ya. Jadi ya di mana aja sebenarnya, nggak usah pakai kelas, nggak usah pakai ruangan. Yang homeschooling itu bisa di mana saja. Apa yang perlu disiapkan untuk membuka homeschooling? Nah, membuka satu lembaga satuan pendidikan atau melaksanakan proses homeschooling. Nah, di situ ada hal yang berbeda. Jadi kalau lembaga, nah mungkin apa yang perlu dipersiapkan untuk sepertinya kalau di sini mempersiapkan lembaga mungkin ya atau komunitas ya, komunitas homeschooling. Apa yang perlu disiapkan untuk membuka komunitas homeschooling? Kalau untuk lembaga kita harus cari kebutuhannya. Apakah di situ kebutuhannya akan homeschooling? Nah, ya kalau saya sih
saya sebagai lembaga, saya mengatakan bahwa homeschooling adalah proses pendidikan diselenggarakan oleh keluarga. Tapi kami mau memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Jadi kembali kami bukan beda dengan sekolah ketika kamu harus ikut saya ya. Ini aturan saya, kamu ikut sekolah saya. Kita kalau sebagai lembaga, kebalikannya. Pendidikan orang tua ya, keluarga. Tapi kami bantu, kami fasilitasi. Apa yang perlu kami bantu? Saya butuh ini, saya butuh kelas, saya butuh ini, kami bantu. Oh enggak, saya butuh ini aja, teman-teman bisa ngumpul, kami fasilitasi. Jadi apa yang perlu dipersiapkan, cari kebutuhannya sih, kebutuhannya apa gitu. Untuk yang dibutuhkan, apakah butuhkan tempat untuk belajar bersama, apakah dibutuhkan pembelajaran online, apakah dibutuhkan hanya kegiatan bersama, ataukah dibutuhkannya pemahaman tentang homeschooling. Nah, mungkin yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhannya gitu. Mungkin ada yang terlewat Bu Rel, yang mana ya tadi ya? Enggak. Sudah. Oke. Jadi ini pertanyaan berikutnya, Bu. Jadi Bu Yulika sama Bu Ria, semoga bisa terjawab. Kalau belum, silakan di-chat kembali ya. Ini ada dari Bapak atau Ibu Wiwit ya. Apa syarat jadi guru homeschooling? Apakah harus lulusan keguruan atau ada legalitas tertentu? Kayaknya Bu Rika ketawa deh. Ya kembali lagi homeschooling sebagai konsep itu, karena ketika di awal konsep homeschooling apa sebenarnya kan proses pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga. Tapi keluarga kadang membutuhkan guru-guru untuk membantu. Gitu. Mungkin itu yang dimaksud ya. Ketika keluarga sebagai manajer learning, mereka membutuhkan ada tutor yang membantu. Ya mungkin seperti tadi Bu Rika, saya butuh tutor untuk musik. Saya nggak bisa ngajar musik. Saya butuh tutor untuk musik gitu. Jadi apakah guru homeschooling dapat legalitas? Jadi guru homeschooling syaratnya apa? Apakah harus lulusan keguruan atau tidak? Itu akhirnya diputuskan oleh keluarga ya. Kadang ada yang keluarga justru mereka nggak mau yang guru beneran gitu. Jadi mereka kadang ingin belajar tentang misalnya bahasa, kalau anak saya gitu ya, ingin bahasa Korea. Dia nggak mau guru yang license, enggak, dia datang, ada temen nggak orang Korea gitu, dia datang ke situ. Jadi ada istilah orang tua homeschooling itu kita cari ke ahlinya gitu. Bisa mungkin dia punya legal tertentu tapi dia ahli atau enggak. Jadi kalau si orang tua homeschooling biasanya lebih senang orang yang punya ahlinya, punya ahli dan punya hati dan tahu konsep homeschooling. Jadi mungkin itu yang beri kayak orang tua homeschooling akan mencari guru homeschooling yang mengerti konsep homeschooling, kemudian yang memang ahlinya di situ dan punya hati gitu. Ya. Kalau legalitas sebenarnya nggak terlalu ya. Iya, Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya, mungkin saya mau tambahkan Bu Sani. Ya, saya kebetulan memang sarjana pendidikan ya, tetapi teman-teman saya di komunitas itu banyak yang orang awam gitu, jauh sekali dari pendidikan. Tetapi mereka ya kalau ini konsep homeschooling di rumah ya, bukan lembaga. Jadi siapa aja bisa gitu. Tapi saya lihat ada satu kesamaan di antara semua orang tua yang homeschoolers. Mereka rajin gitu. Jadi saya ini dulu kepala sekolah, jadi saya bisa membedakan antara orang tua sekolah sama orang tua yang homeschoolers gitu. Ternyata orang tua homeschoolers itu paham banyak hal karena mereka mati-matian belajar ya. Jadi apa yang mereka mau kasih ke anaknya, mereka duluan yang belajar. Jadi orang tua homeschoolers itu banyak research ya, itu nggak dibutuhkan pendidikan khusus gitu, tetapi mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak, maka mereka research dulu gitu, belajar duluan gitu ya, supaya at least anaknya tanya dia bisa jawab gitu ya, atau bisa membimbing kasih tahu sumber belajarnya gitu ya. Oh nggak tahu nih, nggak bisa menjawab ini, tapi bisa diarahkan, oh iya kamu
ke sini nih, ke link yang ini nih, gitu ya. Begitu. Jadi nggak perlu ada kekhususan dalam hal pendidikan kalau kita sebagai orang tua mau anak kita homeschooling gitu. Nah, terus betul tadi yang disampaikan Bu Sani, buat para homeschoolers itu tidak penting ijazah ya. Misalnya, oh ini saya butuh guru musik, saya mau yang keluaran ini ya, sekolah musik anu. Enggak penting. Yang penting dia bisa nggak? Kalau kita lihat tukang ngamen, ih jago banget ya main gitarnya ya. Kita bisa hire dia jadi guru anak kita gitu. Pak, hebat Pak gitarnya, bisa ngajarin anak saya ya gitu. Jadi kami melihatnya lebih kepada kapasitas mereka, skillnya ya Bu Sani. Iya. Ya, mungkin dimaksud di sini seperti guru homeschooling lembaga ya. Jadi homeschooling sebagai lembaga atau satuan pendidikan, misalnya PKBM gitu ya. Mungkin di sini, karena di sini saya nanya apakah guru homeschooling harus dapat legalitas atau lisensi tertentu. Atau maksudnya kan kalau misalnya di sekolah formal kan dapat terdaftar di Dapodik, mungkin begitu ya. Atau maksudnya gitu. Jadi kalau dia terdaftar di melamar misalnya menjadi guru di PKBM yang menyelenggarakan program homeschooling yang mewadahi, yang memfasilitasi homeschooling, legalnya sama ya. Jadi guru di sana akan terdaftar juga di Kemendikbud. Tapi kalau masalah honorernya sih sampai sekarang buat non formal sih belum ya gitu. Mungkin kalau masuk ke sana ya. Dan satu lagi, kalau saya di lembaga saya kelola, saya waktu anak saya masih ikut belajar, saya sampai sekarang pun saya begini, saya menjadi deteksi guru itu baik atau tidaknya, oke tidaknya saya tanya ke siswanya, enak nggak kamu, senang nggak? Oh senang asik, oh, oke. Aduh ini saya nggak jelas, ini nggak suka begini-gini. Jadi saya lihat dari siswanya gitu. Jadi mungkin orang tua homeschooling seperti itu ya. Pokoknya anaknya nyaman, oke. Mau lisensi dari mana aja nggak jadi. Patokannya anaknya gitu. Benar kayak Bu? Gitu sih. Jadi bukan itunya, bukan legalitasnya. Gimana Bu Orel? Apakah ada yang lagi Masih atau ada lanjut? pertanyaan? Masih? Iya, Nanti, gimana Bu ada Orel? pertanyaan yang saya gabung juga. Iya. Ini dari pertanyaan dari Bapak atau Ibu Danaria ya. Apakah anak yang homeschooling bisa bersaing dengan yang studi formal? Lalu bagaimana cara mengukur kemampuan peningkatan karakter anak? Oke, ini cukup menarik juga pertanyaannya karena ini salah satu penelitian saya. Jadi saya mengamati mereka ketika mereka masuk ke sekolah formal seperti apa. Dan mereka bertanya bahwa mereka bisa, tidak ada yang masalah. Dan saya bertanya kenapa? Kok kamu bisa gitu? Mungkin tadi saya sudah bahas juga. Kadang kan ada beberapa pelajaran sebenarnya yang skip ya, ada yang kelewat istilahnya gitu. Seperti tadi kan sekolah formal harus pelajari banyak gitu. Nah homeschooling hanya sedikit tapi mendalam. Nah yang banyak itu kan pasti ada yang kelewat. Terus kamu bagaimana, saya bertanya dengan anak itu, kamu bagaimana mengatasinya gitu. Memang sih saya merasa kok saya homeschooling saya nggak belajar kayak gituan istilahnya gitu ya. Tapi yang saya dapetin dari homeschooling adalah cara saya belajar. Saya udah biasa gitu belajar mandiri. Nah kemandirian belajar itulah yang membuat dia bisa bersaing. Oke, saya nggak tahu, tapi saya tahu kalau saya nggak tahu harus apa gitu. Mungkin itu sih yang kenapa dia bisa bersaing di situ. Kedua, rata-rata yang homeschooling dia tahu kan udah terbiasa ya. Jadi hasil penelitian saya adalah kemampuan mandiri mereka, self-regulated learning, mereka biasa mengarahkan diri, biasa mengatur diri sendiri, jadi mereka tahu apa yang dituju. Ketika dia bersaing dengan sekolah formal, dia tahu udah siap gitu, saya mau ke sekolah formal, saya akan bersaing di sini, apa yang saya tuju, dia jelas. Nah itu buat dia termotivasi, punya motivasi. Jadi yang bersaing bukan materi belajarnya, tapi kemampuan, skillnya ya, kemampuan dalam belajar mandiri, motivasi dan tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab atas pilihannya.
mengukur peningkatan karakter anak, mungkin ini di sekolah formal juga ya semua ya. Itu mungkin yang berbeda dengan homeschooling adalah kita harus lebih sabar. Karena kalau sekolah formal, misalnya seperti bangun pagi gitu ya, atau mengerjakan tugas anak di homeschooling suka nggak disiplin nih, misalnya gitu. Nah, bedanya kelihatannya kalau di sekolah dia disiplin itu karena diancam. Kalau kamu nggak ngerjain, kamu dihukum. Kalau nggak, kamu nggak belajar, kamu nggak naik kelas. Jadi dia terbiasa melakukan itu karena ancaman lah istilahnya. Nah, orang tua homeschooling harus lebih sabar karena nggak bisa mengancam begitu, gitu. Dia harus bimbing, memberikan pengertian kenapa kamu harus bangun pagi, kenapa kamu harus disiplin. Nah, itu suatu proses yang cukup panjang, nggak bisa dengan 1 tahun dengan beberapa jam diancam. Nah, beda dengan sekolah formal, kan tuh siswanya banyak. Kalau kamu nggak ngerjain ini, kamu dikeluarin, kamu disobek bukunya atau segala macam, bisa ancaman segala macam. Kalau homeschooling nggak bisa, gitu ya. Dan itu harus sabar, gitu. Kadang bertahun-tahun baru mereka berubah. Nah, karena itu mengukurnya gimana ya, gitu. Mengukurnya biasanya kita udah agak panjang, waktunya lebih panjang untuk mengukur. Kadang kalau nggak sabaran, kadang aduh anak saya di homeschooling jadi nggak disiplin nih, jadi semaunya nih gitu, karena dia masih lihat dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi kalau kita jangka panjangnya, pengamatannya panjang, nah kita prosesnya juga panjang gitu. Jadi yang ngamatinnya kadang nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Ya seperti itu pembelajaran mandiri. Akhirnya dari dia nggak disiplin, dia kenapa ya saya harus bangun pagi, kenapa saya harus belajar. Nah situ terbina dari pemikiran dia, konsep ya saya harus belajar kenapa. Nah itu yang membuat dia akhirnya punya motivasi. Apakah itu bisa dalam 1-2 hari? Nggak bisa. Itu kadang konsep yang dia terima bertahun-tahun sampai dia mengerti, saya harus belajar, saya harus berhasil. Nah, jadi mungkin itu ya cara ngukurnya gimana, mungkin psikolog mungkin Bu Rika kali gitu ya. Kalau saya sih Ya, mungkin begitu. Ya, mungkin ini cuma sharing saya saja mengenai bagaimana mengukurnya tadi ya. Jadi suatu ketika nih anak saya ikut olimpiade ya, didaftarkan gitu ya, tanpa ini sih saya pikir saya nggak punya ekspektasi apa-apa lah, ini baru olimpiade sekali gitu kan, yang diadakan oleh majalah Science gitu. Ternyata dia lolos gitu tahap pertama, kemudian lolos tahap kedua, lalu masuk final gitu ya. Nah teman saya yang kebetulan panitia, dia bilang begini, wah hebat juga ya gitu, kok si Kim bisa masuk gitu, emang hebatnya apa? Saya bilang, loh ini kita pakai tim khusus loh untuk bikin soal, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya diatur supaya tingkat kesulitannya tuh ini variatif. Ini ada higher order thinking di sini gitu. Jadi berpikir kritis. Ternyata dia bisa masuk final katanya. Itu luar biasa gitu. Tapi masa sih saya bilang, iya, dan tahu nggak dari tahun ke tahun itu yang juara banyak yang anak homeschool, kata dia begitu. Nah, tapi waktu final akhirnya anak saya nggak ikut ya karena udah pandemi gitu ya. Tetapi artinya dia sampai masuk ke babak semifinal gitu. Cuman pertandingan terakhir aja saya tidak ikutkan gitu ya. Itu mungkin bisa jadi gambaran bahwa anak homeschool tuh bisa bersaing. Lalu yang mengenai karakter ya, saya punya seorang murid dulu ya waktu saya di sekolah, itu pemberontak, selalu bermasalah begitu ya. Kita kalau ngomong sama dia sulit. Tetapi ada satu kesukaan dia yaitu olahraga gitu. Dan anehnya kalau dia ada di lapangan olahraga, dia gampang sekali dikasih tahu, gitu ya. Jadi soal attitude, kamu dong sama orang tua, gitu ya. Jangan gitu ya, karena di depan mata kita dia rebel banget sama orang tuanya, nggak sopan, gitu ya. Nggak pernah mau dibilangin. Tetapi waktu dia olahraga, dia bisa dibilangin, gitu. Ternyata attitude-nya waktu di lapangan olahraga itu sangat baik, begitu ya. Jadi saya mengambil kesimpulan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, terutama anak ya, sesuatu yang dia minati, itu pengaruh juga ke attitude-nya gitu.
Tetapi kalau misalnya dia tertekan, dia nggak suka, dipaksa, itu memang menimbulkan pemberontakan sih, gitu. Jadi kalau anak homeschooling mungkin bisa dilihat, mereka biasanya kalau mereka suka, mereka tekun gitu ya, bisa lama belajar, bisa gali sendiri gitu. Bukankah itu kerinduan kita ya orang tua ya, gitu ya. Jangan sampai kita ngoceh dulu, ayo belajar, dia kesel, kita kesel gitu. Jadi itulah, jadi tensinya tinggi, maka jadi banyak masalah gitu. Tapi kalau dia senang, kita juga senang ya, oke gitu, nggak ada masalah biasanya dengan perilaku. Itu pengamatan saya ya sebagai guru dan kepala sekolah sih. Ya, oke. Thank you Bu Sani, thank you Bu Rika. Bu Sani, ini ada pertanyaan untuk Bu Sani dari Pak Santoso. Mungkin Bu Rika bisa, ini agak Bu Sani mungkin bisa baca karena ini agak panjang ya Bu. Jadi silakan Bu. Mana ya Pak Santoso? Mana saya belum. Pak Santoso, oh ini ya. Pak Santoso ingin mengajukan pertanyaan pada pembelajaran homeschooling bisa terjadi komunikasi antara guru dan siswa saja. Bahkan peserta didik terkondisi bersosialisasi hanya dengan orang tertentu. Dari segi kognitif, anak akan lebih terdampingi. Segi motornya tentu saja tergantung oleh penguasaan materi pengajaran. Apakah bisa belajar bersosialisasi antara masyarakat? Bagaimana strategi homeschooling supaya peserta didik dapat bertumbuh kembang secara holistik? Lebih sering menjadi ya kembali ke konsep homeschooling adalah sebenarnya bukan seperti kita panggil guru ke rumah gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin ya kita panggil guru untuk one by one ya. Tapi bersosialisasi, kalau untuk orang bersosialisasi hanya dengan orang tertentu. Nah, sebenarnya homeschooling itu kan proses selain pendidikan di tengah orang tua. Orang tua akan holistik ya. Tentu seorang tua akan lihat perkembangan anak bukan hanya kognitif aja. Dia akan memikirkan juga bagaimana psikomotoriknya, bagaimana juga afektifnya. Dia pasti akan memikirkan di situ. Dan akhirnya dia merancang gitu, merancang bagaimana nih. Oh, soal kognitif saya butuh guru. Nah, itu satu segi gitu ya. Nah, disitulah baru panggil guru mungkin. Tapi dia akan memikirkan juga bagaimana psikomotoriknya, bagaimana juga afektifnya. Oh, pasti dia perlu skill apa ya? Dia latihan ini, mungkin dia belajar keterampilan yang lain, juga afektifnya. Jadi sebenarnya jadi homeschooling itu satu holistik, justru holistik Pak, gitu ya. Holistik di mana yang merancangnya adalah orang tua. Dan guru itu hanya sebagian kecil dari suatu proses pendidikan, misalnya gitu ya. Memang pendidikan kan bukan hanya kognitif aja. Nah, itu PR-nya itu yang harus menjadi PR-nya gitu. Ya mungkin begitu singkatnya strategi homeschooling supaya peserta didik dapat bertumbuh kembang EQ secara. Nah, dia menjadikan seluruh lingkungannya, strateginya ada menggunakan seluruh lingkungannya dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dia temui sebagai tempat belajar. Jadi ketika dia mungkin seorang anak kecil ya, dia ngacak-ngacak di dapur, bilang, oh kamu nggak boleh ya, kamu waktunya belajar. Bagi seorang orang homeschooling, dia mikir ini adalah keterampilan dia. Dapur adalah ruang kelas dia. Gitu. Nah, ketika dia harus berantem dengan temannya, oh nggak boleh ya, nggak boleh, harus ketemu orang dan berantem. Nah, seorang orang tua homeschooling akan menganggap bahwa itu adalah soal pembelajaran. Bagaimana dia bekerja sama dengan orang lain, bagaimana dia mengalah dan sebagainya gitu. Jadi memang homeschooling sebenarnya adalah sesuatu yang holistik gitu. Mungkin begitu Pak.
Apakah bisa Ya. terjawab? Ya, thank you Bu Sani. Waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu peserta yang hadir. Apakah boleh dilanjutkan mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan lagi, atau nanti Bu Sani akan menjawab melalui rekaman, lalu nanti akan di-share kepada Bapak dan Ibu yang belum sempat mendapat jawaban atau ingin bertanya lebih lanjut, begitu. Lanjut. Bagaimana? Lanjut. Lanjut. Lanjut ini. Baru satu Pak Dana yang ngomong lanjut ini. Yang Biar lain bagaimana? tuntas sekalian, puas. Ya, lanjut. Lanjut, Bu. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dengan pertanyaan berikut ini, jadi Pak Santoso apakah sudah cukup? Kalau belum, chat lagi deh ya. Tapi nanti kalau memang waktunya terlalu terlalu malam, nanti kita akan akhiri gitu ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Sulistyo. Saya gabung ya, Bu Sani ya. Pak Sulistyo ini berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Bu Rika itu disebut homeschooling, yang dilakukan Bu Sani adalah flexi schooling ya. Lalu Pak Sulistyo ini ada menanyakan lagi di bawah ya. Maaf, ini pertanyaan saya, selama ini praktek sekolah formal sebagian besar mengingkari hakikat pendidikan sejati. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Sulistyo. Apakah Bu Sani sudah mendapatkannya? Yang pertama sudah, yang keduanya di mana ya, agak jauh. Kedua ya, di ya. bawah, Bu. Jadi agak di Oh, bawah. maaf, ini pernyataan saya selama ini praktek Ya. sekolah formal. Oh, pernyataan sebagian besar- saya. Ya, sorry saya. Sebagian besar mengingkari hakikat pendidikan sejati. Mungkin dari yang Ya, bawah ini dulu ya. pernyataan Yang ya. bawah saya nggak berani ngomong, Pak. Ya, ini pernyataan sih Bu Sani. Iya, Jadi yang kalau Ibu nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama aja. ya, Mbak, ini pendapatnya karena saya Pak nggak tahu sekolah formal yang mana, dan juga ya pertama gitu ya, saya nggak tahu sekolah formal yang mana. Ya mungkin itu saya masing-masing punya pemikiran. Ya saya agak takut juga sih jawabnya, gitu. Tapi kalau yang pertama, flexi school itu memang beda-beda. Ada dasar pendirian, latar belakang itu beda-beda gitu ya. Kenapa saya berani mengatakan bahwa memang akhirnya saya menjadi satu lembaga, tapi saya berani mengatakan bahwa ini adalah homeschooling, komunitas homeschooling, karena pertama latar belakangnya kami berusaha mewadahi, bukan mewadahi saja, tapi mensupport orang tua seperti Bu Rika. Karena kalau Bapak kan katakan si Bu Rika homeschooling ya. Nah, kami mensupport. Karena saya sendiri sebenarnya homeschooling gitu. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan dibutuhkan oleh orang tua homeschooling. Alasan saya mendirikan, mungkin dibilang flexi school atau apa, pokoknya satu lembaga. Jadi saya membuat satu lembaga, mengelola satu lembaga yang akhirnya berizin, harus sebagai non formal ya. Kalau homeschooling itu banyak mengatakan bahwa itu informal. Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa mencampuri yang di dalam karena itu informal. Tapi kalau satuan pendidikan atau lembaga yang saya kelola itu masuk ke dalam non formal. Jadi pemerintah lebih mudah mengawasinya. Ini siapa pengurusnya, ini lebih ngeceknya gampang. Tapi kalau ke rumah Bu Rika, orang tua nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan Bu Rika gitu. Nah, karena itu dibutuhkan non formal sehingga yang para homeschooling ini harus bergabung di satu lembaga untuk bisa dipantau gitu. Jadi kenapa yang homeschooling ini yang informal ini harus akhirnya bergabung dengan satu lembaga non formal supaya pemerintah bisa memantau. Ya kita bisa bilang bahwa homeschooling yang aneh-aneh juga banyak ya gitu. Salah satunya yang waktu ada pemboman di mana ya itu katanya homeschooling. Nah, bagaimana pemerintah menjamin bahwa apa yang dilakukan orang tua ini sesuai dengan
pemerintah. Jadi satu kali Kepala Dinas mengatakan memang benar orang tua adalah penanggung jawab anak, tapi pemerintah juga berkepentingan. Kan terus ada pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Karena anak ini bukan hanya anak orang tua aja, tapi anak ini anak negara gitu. Anak punya kepentingan gitu. Dia bukan hanya dia warga negara Indonesia dan pemerintah punya kepentingan atas anak ini. Karena itu harus mungkin dibilang flexi school, saya nggak tahu ya. Jadi intinya saya membuat suatu lembaga sehingga pemerintah bisa memantau dan bisa mempertanggungjawabkan pelaku homeschooling tunggal ini. Jadi ada homeschooling tunggal mungkin istilahnya gitu. Ada homeschooling tunggal, ada homeschooling komunitas. Gitu. Memang akhirnya saya membuat satu pembelajaran bersama karena itu permintaan dari para homeschooling itu. Jadi satu kali mereka datang, saya nggak ada yang bisa ngajarin matematika sama IPA. Bisa nggak minta tolong? Ada nggak bisa ngajarin nggak? Gitu. Jadi suatu kali anak saya juga sama ini dia belajar mandiri pakai internet gitu ya. Suatu kali mah tolong saya nggak ngerti nih kimia, saya harus butuh guru. Nah saya pikir daripada saya harus cari guru ngajar anak saya bikin satu kelompok belajar. Sini siapa yang mau belajar kimia? Ayo bareng nih, saya cari gurunya, silakan gitu. Mungkin hanya membedakannya bahwa itu flexi school atau apa namanya gitu ya, dengan lembaga yang memang muadahi homeschooling, pilihan adalah di orang tua dan kami memberi kepercayaan kepada orang tua untuk mengatur sendiri kebutuhannya. Jadi seperti Bu Rika bilang, butuh ini boleh, kalau nggak butuh nggak apa-apa gitu. Akhirnya keluarga yang mengatur sendiri dan kami hanya memfasilitasi. Jadi banyak sih sebenarnya flexi school, tapi memang merdeka ya, istilah merdeka. Mereka juga mungkin seperti yang di Gerbong ya, dengan metode yang mungkin bedanya Toto Chan itu di Gerbong dengan Bu Rika adalah walaupun dia flexi school ya, bisa dibilang itulah suatu kurikulum merdeka dan mereka sangat nyaman di situ, tapi tetap yang ngatur adalah si kepala sekolahnya di sana dan memang dia udah terbuka pemikirannya dan si anak boleh di situ. Tapi tidak pungkiri bahwa kita bisa dengan metode homeschooling ini, jadi ada seperti begini, timbulnya flexi school ini kadang ada orang tua yang memang tidak mengerti dan dia ini bagaimana nih ya, ada datang ke tempat saya orang tuanya tidak mengerti tentang homeschooling tapi anak punya kebutuhan. Jadi akhirnya saya pikir ini gimana ya, saya ini homeschooling atau enggak ya gitu. Ini orang tuanya nggak mau tanggung jawab, tapi masa saya membiarkan dia gitu. Akhirnya ya sebenarnya pemahaman dari suami saya, kamu angkat anak itu jadi anak kamu gitu. Akhirnya secara itu ya, bukan angkat secara legal ya gitu, secara pembelajaran. Akhirnya saya memperlakukan dia seperti anak saya cara mengajarnya, saya pendekatannya seperti anak saya gitu. Itu akhirnya pembelaan mungkin ya. Pembelaan saya nggak berhasil. Jadi saya bingung gitu ya, memang saya ini kalau terima anak ini orang tua nggak mau tanggung jawab, tapi masa saya biarin ya? Ya udahlah, saya terima gitu. Tapi ya akhirnya saya ada pemikiran ya udah ya enggak ya, dan ada juga panti asuhan yang mereka membuat homeschooling lah, orang tuanya kan nggak ada gitu. Jadi ada orang tua angkat istilahnya gitu yang menjadi memikirkan pendidikan mereka satu persatu gitu. Jadi seperti itu juga ada beberapa anak angkat ya istilahnya, anak angkat di komunitas kami yang mau nggak mau yang saya harus terlibat menjadi orang tuanya, memikirkan dia seperti itu. Istilahnya apa? Mungkin boleh Pak. Saya juga bingung sih kalau istilah. Banyak sih flexi school banyak dan mungkin boleh seperti jadi. Tapi mungkin kalau di istilah di Permendikbud adalah homeschooling tunggal dan homeschooling komunitas. Mungkin begitu. Mungkin dari itu dari Pak ini ada yang lagi Bu Oral?
Yang mana lagi nih yang saya harus jawab nih? Ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini di layar nanti akan muncul polling. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi polling sambil tetap bisa mendengarkan tanya jawab. Jadi bisa diumumkan juga nanti kalau ada ini pengumuman ya di kolom chat nanti juga. Jadi tolong diperhatikan. Ini kan kalau nggak salah Pak Albert sudah menyampaikan ya beberapa poin. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sebelum nanti di layar akan muncul polling. Jadi minta tolong Bapak Ibu untuk mengisinya sambil kita tetap melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dana. Tampaknya Pak Dana sudah live ya? Ini akan melihat rekaman terpental sebentar. Tadi ada sinyal, jadi tetap dilanjutkan aja ditanyakan, Bu. Iya, oke. Nah, Pak Dana Saya akan ini kembali lagi. Ya, oke ya. Pollingnya sudah ya, Pak ya? Sudah ada 1-2 orang yang jawab ini. Mungkin yang lain belum. Ya. Oke, Jadi ditunggu tetap. Oke. Jadi Pak Dana ini menanyakan gini. Ini kok jadi Ibu yang aktif, Pak Dana nih. Mana ini pertanyaan sama saya juga. Jadi dia ini. Jadi gini, apakah Bu Sani bisa share tentang homeschoolingnya Bu Sani, yaitu tentang hierarki ya. Jadi pewaris bangsa itu ada hierarkinya, kurikulum, biaya, frekuensi ketemu sesama orang tua, dan bagaimana dengan tutornya. Jadi mungkin ini Bu Sani bisa sharing tentang pewaris bangsa. Hierarkinya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, biayanya bagaimana, atau berapa ya, terus kemudian berapa sering ketemu sesama orang tua, bagaimana dengan tutornya, gitu. Itu setelah pertanyaan flexi schooling, Bu. Oh, setelah ya? Oke, ya. Jadi ada Pak Gani menyampaikan, siap, terima kasih, lalu di bawahnya Pak Dana yang menyampaikan, bisa share sekolah homeschoolingnya Bu Sani, hierarki, kurikulum, biaya. Sudah ketemu, Bu Sani? Sudah ketemu. Terima kasih. Ya, Sudah silakan, saya Bu. lihat. Iya. Memang kembali dari latar belakang, tiap lembaga punya kebijakan masing-masing, dilihat dari latar belakang pendiriannya. Jadi hierarkinya awalnya hampir tidak ada, ya, gitu ya. Kami semua sama, jadi awalnya dari orang tua berkumpul, ya saya hanya, bukan itu saya bilang saya bukan pendiri, pemilik, bukan, tapi saya sebenarnya orang yang melayani ya. Saya itu hanya orang yang membantu, yang memfasilitasi gitu. Jadi sebenarnya bos-bosnya saya adalah orang tua gitu ya. Forum orang tua lah. Kalau paling atas forum orang tua gitu. Jadi saya sebenarnya ya seperti itu kalau hierarki ya, saya tuh di bawah gitu. Saya pelayannya. Apa kebutuhan mereka saya ikutin gitu. Jadi kalau hierarki seperti itu. Tapi dalam organisasi tentu saya akhirnya sekarang punya staff. Karena dengan 500 siswa tentu saya nggak bisa sendiri. Awalnya dulu hanya kami, saya urus sendiri, orang tua sendiri hanya karena awalnya kan hanya pikir hanya untuk lembaga, untuk legalitas. Tapi makin lama berkembang dan akhirnya juga ya itu ya kasus tadi flexi school, ada orang datang orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Apakah saya diemin aja gitu? Tapi dengan pendekatan keluarga saya membuat seperti gitu, pendekatan saya keunikan ya, karena anak saya juga unik, saya seperti itu ya, anak unik, saya pendekatan keluarga, pendekatan homeschooling, tapi ya saya anggap dia anak saya gitu. Jadi kurikulumnya saya mengacu kepada kurikulum nasional. Kalau nanti harus merdeka, saya akan ikutin merdeka. Kalau 2013 karena saya berusaha menjadi suatu lembaga yang bisa dipercaya oleh para pelaku homeschooling. Karena mereka butuh sesuatu yang bisa dipercaya kan, suatu legalitas yang bisa dipercaya gitu. Karena proses belajar mereka kan nggak bisa, istilahnya bagaimana pemerintah bisa percaya dengan proses pembelajaran mereka yang berbeda-beda. Minimal dalam manajemennya pemerintah bisa percaya gitu. Jadi saya berusaha membuat manajemen sebaik mungkin ya, dengan segala keterbatasan tentu ya, dengan
ya gitu. Kurikulum demikian, arahan pemerintah saya berusaha melakukan terbaik, saya berusaha sesuai dengan arahan, tapi proses belajarnya saya serahkan kepada pilihan orang tua ya gitu. Untuk biaya, saya nggak etis ya kalau disebutkan jumlah angka kan nanti. Tapi saya punya prinsip adalah kita harus menghargai orang tua yang berkomitmen, memperjuangkan dan mengorbankan waktu, pemikiran, tenaga mereka dan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak itu harus di-support, bukan diperalat gitu. Seringkali kan soal biaya itu ya prinsipnya gitu. Harusnya prinsipnya kita harus support justru, jangan justru oh kamu butuh nih legalitas ya, saya kasih harga tinggi, kamu butuh kan gitu. Bukan begitu prinsip kami gitu. Kami prinsip oke, saya hargai. Jadi saya bilang gini, kamu bayar, misalnya ada sampai begitu ya. Ibu, misalnya orang tua ya, ibu atau bapak, ibu bapak bayar uang ke saya bayar kembali kepada ibu bapak karena ibu bapak sudah mengajar anak ibu dan bapak. Jadi bukan saya lembaga murahan ya, tapi saya membayar kembali karena ibu bapak menjadi penanggung jawab kepala sekolah buat anak-anak ibu bapak. Jadi kebayang ya seperti apa. Kalau lebih detail mungkin bisa pribadi gitu, tapi seperti itu gambarannya. Berapa sering ketemu sama orang tua? Ya kalau dulu secara onsite setahun sekali minimal ada kami silaturahmi, tapi sekarang dengan online sering ada Zoom, dan juga kami punya forum ya di grup WA ya, di grup WA mereka bisa saling bertukar informasi. Mungkin di situ berapa seringnya tergantung memang akhirnya keaktifan ya. Sering ada kami share, bukan hanya yang acara sendarkan kami juga, tapi mereka saling share gitu. Jadi ini ada acara siapa mau ikut, ini acara siapa mau ikut. Jadi kalau orang tua itu aktif akan sering banget ketemu dengan orang tua yang lain. Tapi kalau dia nggak aktif, ya tentu nggak ketemu siapa-siapa gitu mungkin gitu. Karena dia nggak mau, ya prinsipnya kan kami bukan suatu pemaksaan, tapi kami memfasilitasi. Kalau Bapak Ibu membutuhkan, silakan. Ada juga yang memang nggak mau, benar-benar mau legalitas, kami nggak mau, kami punya komunitas sendiri. Ada yang begitu gitu. Jadi kembali kan ya hierarki ya kami di bawah lah ya. Saya ini hanya pelayan lah Pak gitu. Bagaimana tutornya? Nah, kembali tutornya bagi yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan tutor, silakan. Kebutuhannya berapa kali? Silakan. Tapi kalau udah masuk kelompok, mau nggak mau harus ada aturan bersama. Saya bilang kan karena ada perjanjian, nggak bisa suka-suka gitu ya. Harus diatur jadwalnya tutor, karena atau teman-temannya, kapan ketemuannya. Tentu ada kami kelas kelompok belajar yang kami sediakan. Untuk kelompok belajar itu ya harus ada aturannya ya tutornya berapa kali, ya secara garis besar SD 2 kali. Kalau mau pilihan ya, kembali itu pilihan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ada kelompok belajar yang mau ikut kelompok belajar untuk SD kami sediakan 2 kali seminggu, SMP 3 kali seminggu, kalau SMA 4 kali seminggu. Mau lebih ketemu tutor silahkan, janjian sendiri. Ada yang mau nambah lagi sama privat silahkan untuk kita atur. Jadi ketemu tutornya silahkan atur sendiri. Ya begitu. Gimana Bu? Oral ada lagi? Apakah sudah Dana mau direkam ya tadi ya? Udah cukup Bu. Saya kembalikan ke Pak Albert dulu. Oke, selamat. Terima kasih nih Bu Aurel dan Bu Sani. Ya, dan selamat buat Bapak Ibu. Saya mengapresiasi banget gitu ya sampai jam 21.20 ini masih antusias sekali bertanya dan memperhatikan gitu ya, dan saya mendapat beberapa japri gitu, sangat mengapresiasi juga acara malam hari ini. Oleh sebab itu saya tadi terpikir gitu untuk menodong langsung Bu Sani tadi. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan akan terekam, tersimpan,
dan akan kami tindak lanjuti. Jadi nanti akan ada mungkin 2 rekaman, 2 file berbeda, di mana pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab akan coba kami tindak lanjuti, istilahnya seperti talk show gitu. Kami akan tanya dan Bu Sani menjawab. Oleh sebab itu belum ditutup pertanyaannya dari Bapak Ibu. Silahkan mengajukan pertanyaan bahkan setelah selesai acara hari ini, lalu nanti malam nggak bisa tidur gitu ya, kepikiran tentang homeschooling gitu ya, ini anak saya bagaimana begitu, silahkan ya, besok juga boleh masih WA, ditunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, setidaknya clear gitu ya Bapak Ibu, tidak dari apa kata orang, katanya begini, katanya begitu, mitos-mitos homeschooling, supaya lebih clear gitu ya Bapak Ibu. Dan ada pengumuman dari saya di kolom chat, dan polling juga minta tolong dijawab. Dan Bapak Ibu yang belum registrasi kemarin, istilahnya tadi sebelum acara masuk, karena saya tidak mungkin memaksa Bapak Ibu mendaftar dulu karena jamnya sudah mulai. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar dulu supaya kami bisa follow up, bisa memberitahukan pengumuman, dan saya rasa kami akan produksi juga konten-konten berkaitan dengan pendidikan usia dini, memperlengkapi guru, pengaplikasian aplikasi-aplikasi, yang berharap semoga ini jadi konten yang positif dan menolong. Dan kami serahkan ke Pak Immanuel yang akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan acara ini juga. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam semua Bapak Ibu semuanya yang sampai saat ini masih setia nih. Ada sekitar 46 orang ya. Dari tadi ada sekitar 60 orang yang hadir. Sampai sekarang sudah ada 46. Oke, yang tersisa saat ini terima kasih saya ucapkan. Ya, tadi kita sudah panjang, lebar, dan dalam mengenai homeschooling ya. Ini adalah suatu peluang yang luar biasa nih sebetulnya buat kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ketika kita dipercayakan anak-anak lahir dalam keluarga kita, tentunya kita berusaha untuk sekuat kemampuan kita memberikan yang the best buat anak-anak kita. Ya, pemaparan malam hari ini dari Bu Sani dan juga teman-teman yang lain itu sungguh luar biasa banget ya. Ini kita ambil hikmahnya, kita ambil keputusan pada malam hari ini. Apa yang akan kita lakukan untuk pendidikan anak-anak kita? Ya, kami di sini akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa bagaimana menjadi kepala sekolah dan juga learning manager. Jadi malam hari ini saya berbicara bukan kepada orang tua ya, tapi kepada kepala sekolah atau learning manager buat anak-anaknya, betul ya. Jadi para kepala sekolah ini kami akan berusaha untuk membantu memfasilitasi. Ya, oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak Ibu yang tadi ada dari pooling ada sekitar 24 orang yang berminat untuk mengikuti lanjutannya, silakan menghubungi kami, menghubungi saya yang nomornya sudah tertera tadi di kolom chat, atau juga Pak Albert, untuk kita nanti bisa memberikan link Zoom lanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh berminat, tertarik untuk memberikan pembelajaran buat anak-anak yang melalui homeschooling, silakan untuk menghubungi kami, untuk kami nanti akan memberikan link Zoom lanjutan. Ya, link Zoom lanjutan, untuk Bapak Ibu mendapatkan keterangan atau konfirmasi atau berbagai macam hal mengenai homeschooling. Dan apa yang harus diperbuat, apa yang harus dimulai, dan apa harus dilakukan. Ya, jadi yang 24 orang tadi ataupun dari Bapak Ibu yang belum sempat mengisi pooling tapi tertarik untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak melalui homeschooling, kami persilakan untuk menghubungi kami. Ya, di kolom chat nomor tadi sudah ada. Kalau misalnya nanti Pak Albert akan ulangi lagi untuk nomor saya atau Pak Albert, jadi bisa hubungi saya, Immanuel atau Pak Albert. Oke. Hanya itu saja Pak, saya kembalikan pada Pak Albert. Ya, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Ya, kita akan akhiri kegiatan malam hari ini dengan satu closing statement dari Bu Sani dan kemudian langsung dilanjutkan oleh Pak Budianto yang mewakili tim untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk antusias juga untuk panitia yang sudah memfasilitasi, sangat membantu sekali, sangat berterima kasih ya perjuangannya, dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat
yang mendengarkan dan juga buat anak-anak di Indonesia, buat pendidikan di Indonesia. Jadi jangan takut, jangan takut kita untuk terlibat dalam pendidikan gitu. Mungkin saya bukan siapa-siapa, hanya orang tua, ibu rumah tangga, atau mungkin saya bukan latar belakang pendidikan, karena kita sebenarnya adalah hanya menjadi fasilitasi bahwa setiap anak sudah punya fitrahnya ya gitu. Mereka ada fitrahnya ketika mereka hadir lahir di dunia tentu sudah ada tujuannya. Sebenarnya bagian kita hanya untuk mengarahkan saja gitu. Kita anak bukan kertas kosong, ada yang bilang gitu. Tapi mereka sudah ada sesuatu yang garis-garis yang sudah Tuhan tetapkan buat mereka. Nah, bagian kita hanya sebenarnya untuk mengeluarkan garis-garis itu, bagaimana kita mengarahkan mereka gitu. Jadi bukan sepenuhnya harus sepenuhnya kita harus benar-benar menuliskan dalam kertas kosong itu, tapi sebenarnya kita memunculkan tulisan-tulisan yang sudah ada di dalam kertas itu gitu. Jadi jangan takut untuk kita terlibat dalam pendidikan untuk memberikan yang terbaik supaya setiap anak-anak, baik anak kandung ya maupun di sini juga banyak juga dari seperti ada guru-guru yang lain gitu ya, ada guru-guru bukan homeschooling, ada yang ingin mendirikan juga satu lembaga atau satu komunitas gitu. Jangan takut untuk bergerak supaya tujuan kita adalah bagaimana anak-anak itu bisa berkembang, mengeluarkan potensi mereka dan bisa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup mereka. Jadi bergerak bersama-sama, apapun mungkin jalannya seperti apa, tapi tujuannya kita sama, bagaimana membawa anak-anak itu bisa berkembang potensinya seperti yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sani. Kita berikan apresiasi buat dua orang narasumber kita malam hari ini, Ibu Sani Darman dan Bu Rika. Boleh tepuk tangan, boleh juga berikan emotikon tepuk tangan. Terima kasih. Apresiasi tentunya juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara kita dari jam 7.30 tadi sampai sekarang hampir ke setengah 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengakhiri dengan berfoto bersama Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk boleh membuka kamera. Bagi yang bisa buka kamera, saya akan ambil fotonya. Di saya ada 3 halaman. Dan mungkin mohon juga Bapak Ibu tidak menuliskan chat dulu supaya tidak terhalang. Gimana sih ini? Apa mau? Sudah sebagian terbuka. Baik, kita mulai ya. Halaman pertama terlebih dahulu. Kita berfoto, 1, 2. Oke, halaman kedua. Ada banyak yang belum buka kamera, tapi tidak apa-apa. 1, 2. Lalu halaman ketiga, halaman terakhir. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami akan terus menghubungi Bapak Ibu melalui informasi yang sudah Bapak Ibu sampaikan juga ke kami. Sekali lagi terima kasih Bu Rika, Bu Sani. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat istirahat. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Albert, Bu Sani, Bu Rika. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam Pak Albert. Selamat malam semua. Selamat pagi. Iya, dari Australia. Pak Dana dari Australia. Oh, dari Australia Pak Dana. Iya, iya. Oh, iya. Iya, Bu Sani. Ya, terima kasih sudah Terima kasih Ibunya. memperjuangkan waktunya. 4 jam dari sekarang ini, jadi 3 jam. Oh, 3 jam. 3 jam ya. Terima kasih semuanya.